Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, yaitu pemimpin di atas muka bumi, yang mengakibatkan tadinya makhluk yang taat kepada pencipta, yaitu yang disebut iblis, kemudian cemburu dan iri terhadap kesempurnaan kita sebagai manusia yang ditunjuk sebagai pemimpin. Sehingga dari kecemburuan ini membuahkan hasil Islam dengan akalnya mampu melumpuhkan kekuatan gelap. Meskipun tidak jarang di antara manusia ada yang terjerumus ke dalam kuasa gelap ini tanpa mereka sadari, bahkan ada pula yang menyadari. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, yang dicintai oleh Allah, makhluk yang kemudian mendapatkan ridha dari alam semesta ini untuk kemudian menjadi pembimbing manusia, sebagai pengajar, sebagai hamba Allah yang memiliki tugas untuk mensucikan jiwa-jiwa para pengikutnya. Subhanallah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, seperti semalam kita tetap mengundang saudara kita Kristen yang mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai anak Kristus, bukan lagi sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka menganggap diri mereka adalah pewaris surga, sehingga percaya diri, memiliki misi, menjadikan amanat yang ada dalam agama mereka untuk dianut oleh seluruh bangsa, termasuk kita ini umat Islam. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ammal ladina kafaru au'azzibuhum azaban syadida fid dunya wal akhirah. Itu kata Allah, wa ma lahum min nasirin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim, maka adapun orang-orang kafir, maka aku Allah akan mengasap dengan asap yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Siapa mereka yang diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat? Dan bagaimana cara Allah mengasap? Dan apa tanda-tanda orang yang diazab oleh Allah? Kalau kita lihat dari perspektif dunia, dari pandangan dunia, orang yang diazab oleh Allah itu adalah orang yang disesatkan oleh keadaannya sendiri. Jadi mereka menginginkan kesesatan itu datang kepada mereka, kepada diri-diri mereka, setelah datang keterangan, setelah datang pada mereka penjelasan, setelah datang kepada mereka orang-orang yang mengingatkan kebenaran itu seperti apa adanya, berdasarkan pendekatan buku atau Bible atau Al-Quranul Karim, dan juga pendekatan narasi-narasi logika yang berdasar terhadap data yang ada di antara kedua kitab atau kedua agama. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya, khususnya kita yang bergelut di dunia apologet ini, ketika Allah menjelaskan bahwa
azaban syadid fid dunya. Jadi azab yang pedih yang Allah berikan di dunia, azab yang nampak itu adalah ketika datang cahaya, orang itu masih sesat karena berada pada ruang lingkup kuasa kegelapan. Itu. Oleh karena itulah ya, tugas kita sebagai umat Islam menyampaikan bagaimana bisa keluar dari kuasa kegelapan itu. Ya, karena tanda orang yang diazab oleh Allah, hatinya buta, mulutnya bisu, kemudian kuping tuli. Datang kepadanya kebenaran, pura-pura tak dengar. Diperlihatkan kepadanya bukti yang valid tentang kebenaran, pura-pura tak melihat. Diajarkan, disampaikan, tapi pura-pura enggak mau tahu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah, untuk itulah saudara-saudara, ya mungkin dengan berdiskusi maka saudara-saudara kita ini bisa sedikit mendapatkan cahaya sehingga mereka keluar dari kuasa gelap. Ada hal menarik yang semalam saya katakan, ada yang ingin saya uraikan terkait dengan materi ini. Eksekutor salib apakah pahlawan atau justru adalah penjahat? Kalau di agama kita sudah jelas, wa qaulihim, aku hukum mereka. Kenapa dihukum? Karena mereka jahat. Bahkan dikatakan azaban syadid fid dunya. Mereka orang-orang yang mendapatkan azab di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Berarti mereka adalah kelompok yang diazab oleh Allah sebagai penjahat. Jadi terkait salib kepada Nabi Isa alaihissalam, para pelaku itu adalah penjahat. Nah, ada di dalam kitabnya saudara kita Kristen di Lukas 22 nomor 52 53, itu yang menarik, dan kita nanti akan fokus ke sana agar kiranya para teman-teman Kristen ini bisa menjelaskan. Dan malam ini saya berharap bukan menjelaskan ala gereja, tapi menjelaskan benar-benar menggunakan akal sehat. Karena di dalam Bible pun perintah menggunakan akal sehat itu jelas. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Berarti akal budi itu artinya logika yang berlandaskan terhadap kodrat kemanusiaan. Jadi bukan seperti lalat. Lalat diperlihatkan sampah, bukannya menjauh, tapi malah mendekat, bahkan memakan sampahnya, mengisap sampah. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ketika kita jabarkan kebenaran, malah yang menjelaskan kebenaran ini dianggap itu keliru, Anda salah tafsir, Anda tidak paham, Anda tidak punya Roh Kudus. Itu seperti seibarat lalat yang dijelaskan bahwa kotoran itu bau, tapi lalatnya tidak mau mendengar, malah menuding kita yang salah. Oke teman-teman, mudah-mudahan saudara kita non muslim bisa hadir di sini seperti semalam untuk kita berdialog. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo. Halo, bisa buka kamera? Salam kenal. Anjala lo germo lepas sadianya cewek-cewek lo umpu susunlah Yesus berkata di dalam
Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Yesus menjanjikan istri berlipat kali ganda. Di dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan, katanya, semua orang-orang Kristen kelak menjadi mempelai wanita di surga, kan gitu. Ya, kalau kami umat Islam nih disediakan bidadari di jannah, itu sebagai balasan atas ketaatan kami menjaga agar kami itu tidak berzina, kan gitu ya. Tapi yang kuheran, kalian di surga kalian berubah menjadi mempelai wanita. Belum masuk di logika saya laki-laki bisa menjadi mempelai wanita gitu. Lagian kalau berbicara mengenai surga, Yesus di dalam Matius 19 nomor 29, di situ juga dia menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Sekali lagi, bagi pengikutnya. Pengikut siapa? Pengikut Yesus yang manusia, bukan Yesus yang Anda ikuti itu yang bukan manusia, gitu Bang ya. Jadi kalau naik di sini tujuannya adalah berdiskusi, bukan mencaci. Harusnya tema ini kan sudah 4 malam kan ya. Teman-teman Kristen yang tidak sempat naik ke sini karena mungkin kurang bekal atau tiba-tiba mendadak belum menguasai materinya. Ya minimal 4 malam itu sudah ada data Bible, Anda sudah bisa kaji. Saya harus menjelaskan ke Bang Suma, keliru Bang Suma ini. Yang Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyarankan itu siapa yang naik suruh buka kamera lah ya. Iya bang. Oke. Wajib biar suruh kita nontonnya. Baik. Biar naik view-nya biar cepat naik. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam juga bang. Malam. Dari sekte, dari agama mana? Saya mau tanya. Ya, dari agama mana? Agama Muslim bang. Cuma saya mau tanya bang. Muslim bang. Oh, iya. Terus. Abang mau tanya apa? Saya mulai bertanya. Ini Komal Islam Kristen abangku. Kalau mau bertanya tentang Islam, boleh ke Ustadz kita, ke Komal-Komal yang kajian tentang internal Islam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya bang. Piye kabare? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal bang, dari saya dari Gresik asli Madura. Cuma saya salut sekali sama abang. Saya Muslim bang. Masya Allah, semoga bang Suma diparingi kesehatan, kejembaran Amin. hati untuk para Muslim kita sedunia. Amin. Itu aja, Bang. Insya Allah. Terima kasih. Barakallahu fiq. Terima kasih ya bang ya, atas doa-doa teman-teman semuanya yang ada di sini, yang sempat naik maupun yang nonton dimanapun berada. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Sama seperti Bang. Iya, alhamdulillah saya sehat. Saya sehat, alhamdulillah. Saya tinggal di Makassar. Ya seperti biasa,
berada insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya orang Makassar, Bugis, tinggal di Sulawesi Selatan, usia sekarang 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak saya 3. Jadi tidak usah tanya, saya sudah jawab. Jawab duluan kan ya. Saya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Terima kasih atas doa-doa sahabat-sahabat sekalian. Dan saya tahu dukungan kalian itu sangat-sangat luar biasa. Dari seluruh Indonesia, bahkan dunia yang mengenal Bang Suma senantiasa selalu berdoa dan memberikan niat yang terbaik untuk Bang Suma. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Kawan kita ini berpikir mau tanya apa lagi ya? Tadi sudah dijawab duluan sama Bang Suma. Gimana dong? Teman-teman sekalian yang ada di luar, adik-adik apologet, silakan aja buka komal, tidak apa-apa, buka komal teman-teman. Halo Bang. Iya, halo. Tidak mesti. Halo Bang. Iya, halo. Jadi saya dari Papua, cuma Kenapa diturunkan? Iya, saya kembali mengatakan teman-teman apologet Islam, silakan aja buka komal pada saat saya buka komal, tidak apa-apa. Buka komal aja, seperti biasa, normal-normal aja. Normal aja. Tidak mesti karena saya buka, antum semua juga tutup. Jangan. Silakan buka normal seperti biasa. Karena tidak semua oten itu mau ke Bang Suma. Enggak semuanya. Mereka lebih senang malah di kalian. Jadi tidak apa-apa, buka aja. Jangan Halo, Bang. terpengaruh dengan saya buka komal, ya. Ya, halo. jadi saya mau lanjutkan tadi bahwa saya dari Papua. Iya, Ini titip pesan buat Abang. siap. Rasanya di sini para misionaris sering masuk melalui rumah sakit. Iya, iya. Mereka sering menyebarkan misi mereka di rumah sakit. Maka Abang mungkin bisa memberitahukan bahwa hati-hati juga buat saudara-saudara muslim yang di rumah sakit dengan trik-trik daripada misionaris. Terima kasih Abangku. Betul, betul. Itu sudah penyakit lama itu. Sudah penyakit lama. Bukan cuma di Papua, di mana-mana itu terjadi. Termasuk yang nginap di hotel. Ada sebagian hotel itu yang kamarnya itu disiapkan Bible semua di dalam. Saya pernah temukan ketika saya masih pendidikan waktu itu, hotel itu semua kamar ada Bible-nya. Itu salah satu trik. Jadi semua apa yang bisa menjadi acuan mereka, kira-kira bisa menjerat, bisa menemukan menurut istilah mereka kambing sesat gitu ya, domba sesat, itu mereka lakukan. Makanya betul hati-hati orang sakit. Malah ada kawan saya nih, jelas-jelas orang Arab, jilbab besar, orang Arab nih jilbab besar nih, ya kan ya, didatangin, dibacakan doa. Doanya ya doa seperti doa mereka. Jadi memang kencang kali. Jadi kita harus hati-hati. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Ini dari Lumajang Bang. Lumajang. Iya. Iya. Gimana Abang? Saya cuman ini. Sebenarnya kalau lihat konten-konten yang dari konten dari Jakarta.
menuju Surabaya. Ayo silakan saudara-saudara Kristen, kalau ini temanya berat, ya mau kayak mana, itu fakta kan ya. Kalian menerima hadiah, kalian menerima upah, jadi mau kemana? Mau disembunyikan itu sulit untuk disembunyikan, karena itu faktanya memang kayak gitu. Kalian selamat karena adanya penyaliban, dosa-dosa kalian ditebus karena adanya penyaliban. Artinya ya kalian menerima hadiah gitu, yaitu hadiah keselamatan. Bahkan seperti yang saya uraikan semalam, surah Paulus di kitab Korintus itu, tanpa kebangkitan maka sia-sialah kepercayaan kalian. Bahkan kalian masih ada di dalam dosa kalau kalian itu kalau sekiranya tidak ada kemudian penyaliban gitu. Oleh karena itulah kami merasa heran kok ada orang selamat dengan cara seperti itu gitu. Nah, dari pihak Kristen lah yang bisa menjelaskan ini. Silakan Saudara Fransiskus, selamat malam. Halo, malam. Iya Bang, bisa buka kameranya? Bang, iya. belum bisa Bang. Belum bisa ya? Pengikutnya berapa? Oh iya. Iya, belum bisa. Masih sedikit Bang. Iya, Abang di kota mana ini? Di NTB. NTB. Bima? Tahu NTB? Enggak. Tahu? Nusa Tenggara Barat? Iya benar. Sumbawa? Nah, betul. Pernah ke sini? Belum pernah sih abangku. Oh, lewat aja ya. Iya. Bima pernah? Bima juga belum, tapi keluarga kita ada di sana. Oh, Kalau gitu. Bima dengan Makassar itu kan punya Iya, iya. histori secara silsilah yang Story kental, Bugisnya ya. ya. Story Bugisnya ya. Makassar Bugis. Makassar ya. Abang dari Katolik, Iya. Protestan. Betul Katolik, dari Katolik. Iya. Ya, mungkin bisa menjelaskan ke kami di sini. Sebelum datang teman kita yang mungkin bisa buka kamera biar kita lebih intens untuk diskusi. Apa itu Bang? Terkait dengan tema saya Bang ini, apakah eksekutor salib itu pahlawan atau Kristen? Pahlawan atau penjahat? Eksekutor? Ya. Yang melakukan penangkapan, yang melakukan Maksudnya kesaksian. Penyalipan begitu? Iya, yang menyalip Yesus. Yang menyalip Yesus ini pahlawan atau penjahat bagi Ya, saudara para yang sudah eksekutornya menerima. gitu ya. Betul sekali. Kalau eksekutornya itu Bang, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Iya, merekanya mungkin mereka itu hilap, mungkin Ya. mereka itu lagi tidak sadar, mungkin mereka itu lagi kerasukan setan atau apalah namanya. Yang saya tanya, bagi Anda mereka itu pahlawan atau penjahat? Apa ya? Kalau dibilang penjahat, bukan, mereka mengikuti rajanya, istilahnya itu pada zaman waktu itu. Jadi mereka itu disuruh gitu loh.
Iya, jadi mereka ini pahlawan. Oh, kalau menurut saya bukan pahlawan. Bukan pahlawan, disuruh. bukan penjahat. Disuruh sama kerajaannya. Iya, tapi kalau dalam pandangan teologi tidak boleh membunuh orang yang benar, kan gitu. Ya, ya benar sekali. Kalau membunuh berarti pelanggaran, pelakunya berarti Ya. orang jahat, kan gitu bang. Ya, Berarti kesimpulannya pembunuh atau yang mengeksekusi Yesus ini adalah para penjahat. ya, bisa dikatakan demikian dalam berbagai segi gitu. Iya, berarti dengan kata lain, saudara Kristen menerima upah keselamatan dari pekerjaan para pelaku kejahatan. Kadang kejahatan itu dengan tahu dan mau. Misalnya orang mau berbuat jahat, mau merampok, itu kan sudah direncanakan. Tapi ini mereka disuruh gitu bang, karena Ya, mereka artinya, itu para serdadu. Iya, ini pandangan dari pihak Kristennya, bukan dari mereka pelakunya, tapi pandangan Kristen terhadap pekerjaan mereka itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat. Itu pandangan logikanya ya, logikanya ya jahat. Kalau begitu para penjahat ini berjasa untuk keselamatan saudara. Itu semua sudah tertulis bang. Memang harus terjadi demikian. Ya, itu Bukan dia. sesuatu yang sengaja Iya. atau bagaimana? Berarti kerangka Kristen diusung dari sebuah kejahatan untuk ending sebuah keselamatan Kristen. Jadi orang-orang Kristen ini Bukan. selamat dari pekerjaan para pelaku kejahatan. Bukan, yang melakukan kejahatan itu Penjahat. itu memang sudah tertulis harus demikian. Lewat cara apapun memang harus demikian, sudah tertulis. Ya, berarti kejahatan itu sudah direncanakan. Pertanyaan Bang Zuma ini ya boleh dikatakan istilahnya menjebak lah, gitu dia. Bukan menjebak, Supaya- tetapi mengajak supaya- kita berpikir. Ya, itu tidak, iya. Nanti abang yang berpikir apa yang diurai yang selama ini meninabobokkan saudara Kristen bahwa salib adalah keselamatan, Kristen adalah orang yang sudah merdeka. Itu nanti akan membuat Anda berpikir, apakah mungkin kejahatan bisa mendasari sebuah keselamatan seseorang? Kalau misalnya gini abangku, kalau misalnya abang yang melakukan pembunuhan, lantas kemudian Anda bertobat, mungkin Anda bisa selamat. Tapi masalahnya, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu tindakan jahat yang kemudian Anda jadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Andanya yang mengambil pola itu untuk sebagai kunci keselamatan saudara. Padahal berapa kali Yesus ditanya? Berapa kali Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Tidak pernah Yesus mengatakan, "Bunuhlah aku." Atau imanilah kematian. Kalau itu, ya, silakan. kalau itu sesinya berbeda. Yang kita, yang menurut konsepnya Anda saat ini bahwa yang membunuh itu adalah penjahat. Iya, itu penjahat. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena di dalam mereka tidak memperoleh firman. Iya, karena mereka tidak mengerti firman. Ya, kalau mereka mengerti firman, yang mereka ikuti waktu itu adalah kehidupan Iblis. tentang raja-raja, perintah raja-raja kerajaan Iya. itu.
Kalau mereka mengikuti firman, mereka tak mungkin membunuh Yesus, kan gitu ya? Ya, betul. Mana yang betul? Gini Bang, Membunuh Yesus itu adalah firman sebagai nubuat, atau justru membunuh Yesus itu tidak ada nubuatannya? Kalau ada nubuatannya berarti mereka ini pelaku-pelaku firman, pelaku nubuat. Kan mereka itu tidak tahu. Mereka kan mengikuti kerajaannya. gini Bang Mereka Juma. tidak. Iya, silakan, Itu. silakan. Silakan, kita beri ruang kepada saudara kita Mika Mako. Silakan, Bang. Bentar ya, Jadi Bang. mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan Bang Zuma ini boleh dikatakan menjebak gitu loh. Padahal artinya yang sebenarnya bukan begitu yang harus diambil gitu dia. Ini pandangan logis secara manusiawinya aja. Jadi gini ya, Abangku. Perintah Gini, Tuhannya, ya, perintah Tuhannya jangan membunuh orang yang benar. Iya. Kan itu. Nah, Yesus dibunuh. Berarti pelakunya melanggar firman Tuhan. Nah, jadi Nah, saya bertanya dulu, Iya. Bang Juma. Iya, silakan. Jadi prosesnya terjadi penyalipan itu kenapa? Karena Iya. abang sudah mengaku sudah mendalami Alkitab. Iya. Saya orang Kristen mau bertanya sama abang. Jadi Iya. proses terjadinya penyalipan Tuhan Yesus itu asal usulnya kenapa? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu cuman satu yang melatar belakangi. Ya. Catat baik-baik, yaitu mereka takut tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi atau kerajaan Romawi. Itu aja. Oke. Tapi kalau menurut saya Bang ya, yang saya pahami, jadi di hukum Romawi itu dulu ada namanya penyalipan. Jadi yang membuat kesalahan itu ada hukumnya untuk penyalipan. Jadi di hukum Pontius Pilatus yang mengutus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Oh, bukan itu yang melatar belakangi Yesus itu ingin mereka bunuh. Iya, Itu Bang. Gini Bang. itu nanti alasan yang mereka buat setelah mereka tidak menemukan alasan lain untuk melakukan pembunuhan. Yang pada intinya prinsip pertama melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus karena itu tadi, mereka takut Romawi merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Bukan karena mengaku Tuhan, mengaku anak Tuhan dan seterusnya. Ya, silakan. Kan Tuhan Yesus, kan mereka memberikan suatu pertanyaan kepada Yesus atau meminta mukjizat Yesus Bukan begitu, di waktu itu. Bang Zuma. Jadi Tuhan Yesus tidak menampakkan mukjizat itu. Jadi Bukan, saudara, bukan. Ketika Yesus ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Itu dalam persidangan. Iya. Itu dalam persidangan artinya Yesus sudah masuk dalam perangkap. Karena sebelum mereka menangkap Yesus, mereka sudah merencanakan. Mereka merencanakan pembunuhan jauh sebelum Yesus itu mereka tangkap. Mereka sudah menyusun siasat itu. Nanti kalau kita tangkap Yesus di depan pengadilan, kita fitnah dia bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena mengaku anak Tuhan, karena mengaku Mesias, karena mengaku dia bla 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 dan seterusnya. Padahal itu semua adalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Dasar latar belakang mereka ingin membunuh karena itu tadi, sekali lagi saya katakan, takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Itu. Justru itu Bang Juma ya. Ini Bang Juma. Siap. Abang sudah tahu prosesnya untuk penyalipan Tuhan Yesus. Jadi, saya bertanya, kenapakah Abang bertanya pada Kristen? Apakah eksekutor salib pahlawan? Padahal Bang Zuma sudah mendalaminya.
Apakah Iya. memang Iya, Bang Zuma bagus. memang kurang paham atau gimana? Bagus, bagus. Keterangan Bang Zuma udah mendalami. Malahan saya seorang Kristiani memang kuakui, padahal Abang Zuma seorang Muslim lebih mendalami Alkitab saya. Malahan lebih tinggi pola pikirnya mengenai Alkitab. Oke, saya jawab. Yang herannya Saya jawab. saya, bentar ya Bang, yang herannya saya, ngapain lagi Abang membuat contohnya pertanyaan eksekutor salib pahlawan? Apakah eksekutor itu menjadi pahlawan Kristen atau yang membunuh itu jadi pahlawan Kristen? Padahal Abang sudah menerangkan kepada kami tadi. Jadi kan apa yang diperdebatkan, apakah apa yang diambil Abang di bagian eksekutor salib pahlawan ini? Apa yang membuat Abang menjadi perdebatan ini? Apa yang mau Abang ambil untuk Kristiani? Iya, pertanyaan yang bagus. Orang Kristen sebagai orang yang menganut paham agama syiar, agama yang diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, tentu menjadikan agama Islam sebagai sasaran untuk dikristenkan, dan itu bukan rahasia lagi, itu fakta, itu real. Nah, ketika kemudian saudara-saudara kami Kristen datang ke kami yang Islam ini, dibicarakan Bible, keselamatan, bla bla dan seterusnya, kami belajar dong, kami kaji Bible, kami pelajari. Ternyata yang Kristen katakan bahwa keselamatan itu oleh karena penyaliban, itu ternyata nggak betul. Yang Kristen katakan salib itu untuk menyelamatkan dunia, ternyata itu tidak betul. Yang Kristen doktrinkan bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus di atas tiang salib, ternyata itu semua tidak betul. Yang di Kristen ajarkan bahwa Yesus sudah direncanakan untuk mati, ternyata itu semua tidak betul. Kenapa? Saya melihat di dalam Bible ini latar belakang pembunuhan Yesus itu ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ya Bang, bentar ya Bang. Iya. Gini Bang, jadi kedatangan juru selamat itu bukan gara-gara memang penyalipan. Ya. Jadi itu ada dalam penyalipan itu ada pedoman, yaitu darahnya yang kudus. Nah, itu yang tidak ditemukan. Darahnya yang kudus, itulah yang menjadi pedoman kami untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Itu maksudnya. Jadi nah, itu yang kalau tidak kehadiran ada. Tuhan Yesus buat kami, yaitu dinamakan Yesus Juru Selamat. Ya, itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada di ajaran Yesus, bahwa dia datang darahnya. Itu yang tak ada. Kenapa? Karena Yesus itu mengajarkan kepada kaumnya untuk melakukan persembahan hewan, bukan persembahan manusia. Contoh. Iya, silakan. Iya. Bukan Tuhan Yesus yang membilangkan ini. Jadi kan itu kan perumpamaan. Jadi yang menulis kisah itu dulu bahwa memang dia melihat bahwa memang dia selagi waktu, contohnya gimana ya, dalam perjalanan selama Tuhan Yesus memberikan jalan yang benar, masih belum ada kepercayaan manusia itu, atau di pada diri manusia itu masih belum percaya apa kata-kata Yesus. Jadi itulah pembuktiannya di waktu di kayu salib. Jadi seseorang itu yang menulis itu bahwa dia melihat memang itulah anak Allah. Itu nggak ada, Bang. Itu tulisan-tulisan yang muncul belakangan. Orang-orang Yahudi, pelaku-pelaku pembunuhan, murni 100% ingin membunuh Yesus karena takut orang-orang Roma
merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Itu ada sebenarnya, memang ini aku baru tahu ini, memang bahwa itu alasannya. Memang ada apanya? Ada bang, baca Yohanes 11 satu perikop. Mungkin abang ini boleh baca sekarang juga biar didengarkan yang lain. Soalnya nggak ada, soalnya aku lagi bukan di rumah bang, tapi di tempat kerja, tapi di tempat kerja di sini aku menginap, jadi nggak ada bawa Alkitab. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 di situ dikatakan banyak orang melawat Maria setelah beliau melihat Lazarus dibangkitkan, saudara dari Maria dibangkitkan oleh Yesus. Banyak orang melihat nih. Lalu di antara mereka ada orang yang pergi melapor kepada orang Farisi. Mereka melapor ke orang Farisi sehingga orang Farisi menghadap kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala menghadap kepada mahkamah agama. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka kemudian rapat. Setelah rapat, ada seorang imam namanya Imam Kayafas. Beliau adalah pemimpin rabi-rabi zaman itu. Beliau adalah pemimpin umat yang paham tentang kitab Torah. Berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini mati. Maka tahun itu juga Kayafas bernubuat, Yesus harus mati tahun ini juga untuk menyelamatkan bangsa kita dan juga untuk mengumpulkan keturunan Israel yang tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka bersekongkol membunuh Yesus. Nah, jadi itu awalnya, itulah awalnya. Oke, jadi saya tanya bang, jadi memang apakah yang membuat rencana itu eksekutor atau pahlawan atau gimana kalau menurut abang? Ya itu penjahat. Yesus sendiri yang mengatakan penjahat. Ya memang orang itu penjahat, orang pendosa, orang itu. Nah, terus kenapa saudaraku Kristen menjadikan pekerjaan penjahat sebagai keselamatan? Maksudnya yang mana jadi? Bukan orang yang penjahatnya yang kami. Ya, tapi kerjaannya, hasil kerjanya kan. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 37, kalian memang adalah anak-anak Abraham, tetapi kenapa kalian ingin membunuh aku? Karena kalian tidak memperoleh firman-Ku di dalam diri kalian. Iya. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak ada firman di dalam diri kalian. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu, yaitu membunuhku. Berarti yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, yang menerima kemudian pembunuhan sebagai upah dari penyaliban itu siapa? Kristen ini. Kalau iblis yang melakukan eksekusi mati terhadap Yesus, lalu ternyata pekerjaan iblis itu adalah menyelamatkan Kristen, lalu Kristen ini apanya iblis? Gini bang, Silakan. jika Tuhan disalibkan, sudah disalibkan, Tuhan Yesus disalibkan, menurut abangnya, saya seorang Kristen yang bertanya sama abang, jika saya tidak taat kepadanya, apakah saya diselamatkan? Tidak ada keselamatan bagi Kristen dari Yesus. Indah, contohnya bang, jangan dulu kita bantah contohnya itu langsung framingnya bang itu membantah contohnya Kristen itu nggak jelas contohnya, jangan dulu contohnya. Nah, Oke. kita yang logis aja lah dulu pemikiran. Di contohnya Tuhan Yesus kan sudah kita tahu sudah ada penyaliban, sudah terjadi penyaliban. Dilakukan oleh penjahat. Oke, jadi jika saya orang Kristiani, pengikut Yesus, jika saya tidak percaya kepada Yesus, apakah saya diselamatkan dengan melalui salibnya itu? Sekarang ini Anda nggak percaya kepada dia, makanya Anda Kristen.
gini bang, maksudnya jangan dulu. Oh, tunggu. Apakah Anda merasa telah percaya kepada Yesus? Gini kan Enggak, saat ini apakah saat ini Anda merasa adalah orang yang percaya kepada Yesus? contohnya saya tidak percaya, saya katakan kepada Anda, kepada Iya, abang. kalau sekarang ini apakah saudara percaya? Apakah saya diselamatkan? Enggak, saya tanya dulu. Sekarang ini posisi Anda sekarang ini, yang saya tanya posisi saudara sekarang ini, apakah posisi Anda merasa bahwa Anda ini adalah orang yang percaya kepada Yesus? Iya percaya. Tidak. Anda tidak percaya kepada Dia. Kenapa? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Anda percaya sama ucapan Dia itu? Ya jelas memang. Nah, Anda orang Israel? Di waktu masa itu bang. Loh. Yuk, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Gini bang, apakah Indonesia sudah ada di waktu masa Yesus datang? Justru karena tidak ada, makanya dia mengatakan aku hanya Itu, untuk... bang. Gini bang, apakah abang... Berarti Anda nggak percaya Yesus dong? Tadi katanya percaya. Bentar bang. Apakah abang keturunan Adam dan Hawa? Iya. Ya begitu juga saya. Tapi apakah ada Yesus mengatakan saya diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak Yesus berkata aku Apakah diutus? Indonesia sudah terbentuk di waktu masa itu? Tidak ada Indonesia, tapi ada Roma. Jadi Ada saudara. Jadi sekarang Saudaraku, jangan orang Indonesia. Anda baca Matius 15 itu. Ada seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus, minta supaya anaknya diobatin. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Jangan orang Indonesia, orang Kanaan nih, tetangga dari orang-orang Israel. Bahkan masih ada pertalian dengan mereka. Apa kata Yesus? Usir. Datanglah perempuan itu bersungut-sungut memohon kepada dia, "Tuhan, tolong Tuhan, anakku ini kasihan, dia sakit, tolong, dia kerasukan setan, tolong sembuhkan." Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Orang yang ketemu langsung Yesus aja yang bukan Yahudi disebut anjing. Coba bisa ditunjukkan di kitab mana itu bang? Di Matius 15, coba Anda buka bang, buka. Kan ada HP di situ di Google. Kalau di sini, ini kecil sekali, abang nggak bisa baca, ini kecil. Biar nanti aja aku baca. Pokoknya Matius berapa bang? Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Makanya orang-orang Kristen nanti di akhir zaman, keturunan saudara, anak-anak saudara, karena tidak mungkin ketemu Yesus lagi, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami memanggil engkau Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Tapi apa kata Yesus di situ? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah tuh, kalian diusir. Tapi gini bang, diusir sama Yesus. Bentar ya bang, bentar dulu bang. Iya. Kalau benarnya contohnya ajaran abang ini, tolong bagian yang komentar-komentar untuk pengikut abang yang agak kasar-kasarnya janganlah untuk kan ini kita masih enggak. Iya, betul. Jadi jangan terlalu, soalnya kita bukan mencari musuh kita ini, saling membuka mana yang benar. Kalau saya percaya di agama abang nanti, ya melalui abang ya berkat buat abang, kan itu. Iya. Oke, teman-teman di bawah dijaga komentarnya. Iya, jadi saling menghargailah. Bukan cuma itu. Iya. Lah bang, tapi aku pun kurang banyak persiapan ya bang, cuma
pengen naik aja nanti coba gimana nya. Oke, oke. Jadi Nanti kita ketemu lagi ya Bangku ya. oke bang, kalau ada kata-kata yang Saya juga demikian adanya. Oke, sama-sama. Oke. kasih ya bang. Makasih saudaraku. Oke bang. Halo saudara Salesius. Ya, ya, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari mana Selamat Bang? Juma. Sehat selalu Bang. Ya, Dari mana Bang? saya dari Malang. Dari Malang. Katolik juga ya? Betul, Katolik Bang Juma. Iya. Dari nada suara kedengaran terasa gitu loh. Abang belum bisa buka kamera. Kayaknya belum bisa kayaknya ini. Terus terang saya pemula Bang Juma. Oh iya iya iya. Oke. Pemula. Jadi Iya. kayaknya nggak bisa ini. Belum bisa ya? Iya. Ya, saya kembalikan ke moderator kalau moderator kasih kesempatan untuk kita diskusi. Gimana moderator? Halo saudara Patra. Halo bang, Halo. kedengaran nggak suara saya bang? Suaranya kedengaran, cuman tak nampak orangnya. Akun saya nggak ada pengikut, nggak ada orang ngikutin saya bang. Oh iya, dari Katolik juga. Bukan bang, saya Islam. Saya mau boleh ngomong dikit bang. Ajak nikah itu bang, debat bang. Saya tunggu bang. Kesel Oh saya sama dia nggak mau sama aku, dia nggak mau. Ada pitinya itu, dia nggak mau diskusi dengan Bang Suma. Gara-gara terbukti kalau dia itu antikristus waktu itu, akhirnya dia kapok nggak mau lagi. Gimana Bang Juma? Ya saudaraku Salesius. Ya, saya kok lihat temanya kok sepertinya bagus sekali ya. Iya, iya. Bagus Bang. Gimana? Apakah Maksud yang Bang Juma ini gimana? apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Kristen dalam hal ini harus menentukan sikap. Karena berbicara mengenai keyakinan itu bukan abu-abu, tapi harus jelas. Nah, diurai di dalam Bible, Yesus melarang pembunuhan, Bapa Elohim juga melarang pembunuhan, sedangkan Kristen menerima upah dari pembunuhan, yaitu keselamatan, katanya. Maka saya tertarik untuk mempertanyakan hal ini karena berbicara mengenai salib itu juga dibahas di Al-Quran, bahwa yang disalib ini adalah orang yang dihukum karena telah melakukan rencana siasat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam agama saudara saya dihukum juga, dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Tetapi kalau dia pelaku kejahatan, kenapa dinikmati hasil dari kejahatan tersebut? Nah, inilah makanya saya ingin saudara Kristen menjelaskan ke kami, apakah penyalib Yesus ini adalah penjahat untuk Kristen atau mereka pahlawan? Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, Bang Juma. Ini pertanyaannya bagus, tapi menurut saya agak sulit juga ya. Semoga nanti aku bisa jawab. Iya, silakan. Jadi gini Bang Juma. Yesus itu pada mulanya dia itu adalah mewartakan kebenaran. Siap. Ya. Jadi dia itu datang ke dunia ini untuk memberitakan kebenaran. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan selamat, kan begitu. Iya. Nah, pada waktu itu Bang Juma, banyak orang yang tidak terima dengan pengajaran dia, yang mana dia itu membawa kebenaran. Padahal pada waktu itu kan banyak raja-raja, ya tuh. Rakyat pada masa itu mereka percaya pada raja-raja mereka gitu loh.
ketika Yesus datang mewartakan kebenaran, jelas mereka tidak terima. Saya ambil contoh seperti orang Farisi. Ketika Yesus mewartakan kebenaran, mereka pasti menolak, ya kan? Sampai puncaknya itu disalibkan. Ya, karena Yesus selalu memberitakan tentang kebenaran di mana-mana di Yerusalem, ya kan. Terus orang-orang pada waktu itu, Raja Pontius Pilatus saja dia nggak terima, ya kan? Dia tidak terima. Akhirnya rakyatnya Pontius Pilatus ini tidak terima, akhirnya menangkaplah Yesus ini, ditangkap kan. Nah, sampai di depan Pilatus diadili kan, dia diadili. Namun pada waktu itu Pontius Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini, ya kan, di depan Pilatus loh, Bang Juma. Tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Lalu Pilatus bertanya kepada orang-orang Farisi, mau diapakan orang ini? Mereka menjawab, salibkan dia, salibkan dia. Di depan Pilatus loh. Nah, yang terakhir Pilatus bertanya kepada Yesus itu, apakah engkau Allah? Ya kan? Jawab Yesus bagaimana? Engkau sendiri yang mengatakan. Artinya memang Yesus itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah Allah, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus itu kepada penjahat, kepada orang-orang Farisi untuk disalibkan. Gitu. Jadi kalau Bang Juma mengatakan apakah para penjahat ini berjasa untuk orang Kristen, tentu tidak. Tentu tidak, Bang. Orang Kristen ajarannya itu berdasarkan kebenaran, bukan penjahat, Bapak. Oke, baik. Itu. Menarik. Seperti itu. Jadi intinya gini, Bang Juma. Yesus disalib karena dia mengaku dirinya sebagai adalah Allah. Itu. Dia disalib karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Demikian Bang Juma. Baik. Jadi gini, saudara. Yang Anda baca itu cakupan dari Lukas 22, nomor 69. Dari data nomor 68, 67, 68, 69, endingnya ada di nomor 70 itu. Jadi gini Bang, ketika Yesus ditanya, apakah engkau ini adalah anak Tuhan? Apakah engkau anak Elohim? Apa kata orang itu? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan, ya aku adalah anak Elohim. Pernah sekali dia mengatakan itu, tetapi dia memiliki klarifikasi jelas. Di Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, klarifikasinya itu di data nomor 34 sampai 36. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya karena dia mengaku sebagai anak Elohim sampai dia ingin dibunuh, itu adalah tipu muslihat. Coba Anda baca di Markus 14 nomor Markus 1 nomor 14 nomor 15. Di situ jelas dikatakan bahwa mereka melakukan nomor berapa Bang Juma? Markus nomor 14 nomor 15. 14 ayat 15 ya. Markus 1 nomor 14. Oh, Markus boleh 1. Anda ya, boleh dibacakan? Markus 1. Markus 1, Bang. Ya, ayat 14. Iya, silakan. Apa yang diterangkan di sana? Ini tentang sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil. Ya. Pada saat beliau memberitakan Injil, Yesus selalu mengatakan, aku utusan, aku adalah anak Elohim. Dan tidak ada satupun orang yang menganggap dirinya itu adalah penghujat, penista. Kenapa?
Karena orang-orang Yahudi itu bang, orang-orang Yahudi tahu Nabi Musa itu disebut sebagai Elohim. Bahkan kemudian mereka punya orang tua, yaitu Israel, dianggap sebagai anak sulung Elohim. Jadi itu cuma akal-akalan saja. Nah, yang perlu saudara pahami di sini adalah mereka Maksudnya akal-akalan siapa Bang Juma? akal-akalan orang Yahudi bang untuk supaya Yesus itu dibunuh. Coba Anda lihat di dalam Matius Tidak, data 26. yang saya sampaikan tadi Bang Juma paham apa enggak? Saya Di paham. depan Pilatus loh. Iya, itu sudah disidang, abangku. Iya, setelah disidang itu kan Iya. Tunggu. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Sabar. tadi. Sabar bang, sabar. Seperti itu Bang Juma. Sabar dulu. Kenapa Yesus itu masuk di persidangan? Dan kenapa dia dijatuhi hukuman? Ingat, Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Ini satu, dicatat itu. Yang Dengki kedua, siapa Bang, yang dengki? Sing dengki imam siapa? kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, Ya ahli Torah. makanya. Tunggu. Benar memang. Tunggu dulu. Karena dengki. Coba Anda baca kemudian di dalam Matius 26 nomor 59. Mahkamah Agama melakukan kemudian berupaya mencari alasan-alasan untuk membunuh Yesus. Itu satu. Markus 14 juga diterangkan hal yang sama. Di data nomor 4, di situ jelas dikatakan bahwasanya Matius 26 nomor 4, mereka melakukan kesaksian palsu untuk melakukan Siapa yang pembunuhan. Siapa yang membuat saksi palsu? Imam kepala Mahkamah Agama, orang-orang Farisi. Ini yang Kan imam kepala itu kan yang mengadili. Masa imam kepala memberi kesaksian? Loh, baca dalilnya makanya. Makanya yang anehnya kan begini loh Bang Juma. Baca dalilnya, Yang Bang. Apa yang berbunyi? Dengar dulu. Abangku, apa dalilnya di situ, Bang? Dengar Dalilnya dulu. apa yang tertulis di situ, Bang? Yang mengadili Yesus itu adalah pemuka-pemuka agama. Yes, dan Tidak mereka mungkin melakukan. pemuka agama memberi kesaksian palsu gitu loh. Oke, kita baca dalil boleh? Ya. Kita baca dalil boleh? Silakan. Abang punya Bible di situ? Ayat berapa? Berapa? Coba Anda lihat apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 59. Matius 26 Iya, nomor 59 ya. Dari Abang Juma ya. silakan. 59. Anda mengatakan barusan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan tipu-tipu. Silakan Anda nikmati dalil itu. Nomor Apa? 26 ya. Matius 26 nomor 59 boleh Anda bacakan? Biar semua orang dengar. 65. Iya. Bentar. Imam-imam kepala malah Dan? seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Artinya kan bukan Enggak, imam tunggu dulu. kepala yang mencari Tunggu kesaksian palsu. sebelum artinya. Anda tadi mengatakan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu? Loh, iya, ini kan ayat ini kan bukan mahkamah agama yang memberi kesaksian. Mereka mencari. Malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu. Inilah kalau Mencari, Kristen, kan? inilah kalau Artinya Kristen pasti satu paket. Artinya kan mencari. Mencari alasan kesaksian Iya, palsu bukan mereka memberi buat. kesaksian. Mereka membuat kesaksian palsu untuk menjerat Yesus. Sekarang saya ingin Ini loh. bertanya. Sekarang Ini. saya ingin bertanya kepada saudara Salesius, apa bedanya Anda dengan Mahkamah Agama yang maksa kali Yesus harus mati? Loh, mahkamah agama itu adalah yang mengadili. Mereka siapa yang membuat kesaksian palsu? Loh, kan orang-orang Farisi. Yang tadi Anda baca? Para penjahat tadi. Yang tadi siapa? Para penjahat itu. Iya, siapa penjahatnya?
Orang-orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Kan orang Farisi itu kan banyak. Tadi Anda baca siapa, kok nggak ada orang Orang yang Farisi di tidak situ? percaya sama Yesus. Abangku, kalau mau Anda temukan orang-orang Farisi terlibat, baca Yohanes 11:45. Itu baru orang Farisi terlibat. Yang Anda baca barusan itu adalah imam-imam dan mahkamah dan seluruh mahkamah agama. Kan makanya tadi kan Pontius Pilatus dia tidak menemui kesalahan apapun pada orang. Kenapa ini. bisa demikian? Akhirnya mereka mencari-cari kesalahan. Abangku, gitu abang loh. tahu nggak pemerintah yang punya wewenang saat itu adalah pemerintah Romawi. Sedangkan Iya, yang Anda Pontius sebutkan Pilatus itu kan? adalah mahkamah agama. Mahkamah Iya, agama Pontius itu berarti Pilatus ahli kan? Taurat. Sekarang yang mencari kesaksian-kesaksian palsu itu adalah mahkamah agama supaya Yesus itu bisa dibunuh. Iya benar memang. Nah, Karena tadi Anda mahkamah mengatakan agama bahwa ini kan bagaimana mungkin tidak menerima. saudara-saudara dengar dengar dulu enggak? Bang Juma. Tapi dulu. Dengar dulu. Saudara-saudara dengar nggak tadi Mengapa? ketika saudara kita ini mengatakan bagaimana mungkin mahkamah agama membuat kesaksian palsu sementara dia adalah pengadilan. Benar nggak? Dengar dulu. Anda minta maaf dulu dengan ketidaktahuan Anda dengan Bible. Anda minta maaf dulu, Bang Suma, memang pemahaman Bible saya itu masih minim. Bilang aja dulu gitu, Bang. Baru kita lanjut. Oke, selamat malam Bang Zuma. Ya, malam. Akui dulu bahwa pemahaman Anda atau memang Anda sengaja untuk nipu orang banyak. Silakan abangku. Minta maaf. Yang mana? Yang mana? Tadi Anda mengatakan bahwa bagaimana mungkin mahkamah agama melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus sementara dia adalah pengadilan. Loh, kan Bang Juma kan bertanya. Bang Sekarang Juma saya tanya, saya Dengar kan dulu, Bang sampaikan. Juma. Dengar dulu, Ya, silakan. Dengar dulu. Silakan. Bang Juma kan tanya, para pengadilan agama memberi kesaksian palsu. Kan Bang Juma ngomong gitu tuh. Saya Anda bantah. mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Terus dalilnya yang Anda baca itu apa? Dalilnya apa yang Anda baca? Matius 26. Matius 26. Nomor 59. Anda sendiri yang membacanya tadi. Anda yang membacanya, Anda yang menolaknya. Loh, pernyataan Anda yang saya bantah. Saya Yang mana mengatakan pernyataan mahkamah Anda? agama melakukan kesaksian Mahkamah palsu. Memberi kesaksian palsu. Di mana memberi kesaksian palsunya? Saudara, lucu ini. Lucu memang ini. Lucu ini. Lucu. Pontius Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berarti mereka sudah melakukan mufakat. Anda baca kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu imam kepala mahkamah agama bersepakat membunuh Yesus. Kalau Anda baca, karena mereka kan tidak percaya dengan ajaran Yesus. Kenapa lari ke situ? Kan Artinya mahkamah agama. Yesus datang ke dunia ini membawa kebenaran, mahkamah agama terlibat nggak? membatalkan kerajaan Allah. Mahkamah agama terlibat Akhirnya nggak? mereka tidak setuju. Mahkamah Sepakat agama untuk terlibat. bunuh Yesus. Mahkamah Dan agama. seperti itu, Bang. Anda turun aja, Bang. Anda turun. Di sini saya tidak suka orang yang suka nipu. Saya mau berbicara Kristen kebenaran. Anda Kalau istirahat. saya berpikir nggak masuk. Iya, silakan Anda gila permanen, jangan aja yang lain. Selamat malam Bang Zuma. Malam, saudara. Perkenalkan diri Anda. Bang Zuma, karena Iya. saya belum bisa open akun baru nih. Iya. Gini, kita di sini tidak mencari pembenaran, tapi kita cari kebenaran Bang Zuma ya. Bukan mencari kebenaran, tapi mengungkap kebenaran. Kebenaran itu sudah ada, Bang. Nggak perlu dicari lagi. Sepakat Bang Zuma. Oke, sip. Gini, jadi tema ini ya, eksekutor salib pahlawan, tanda tanya. Atau penjahat. Oke, kalau saya jujur aja ya, mudah-mudahan saya tercerahkan ini Bang Zuma. Silakan. Boleh saya katakan bahwa yang menyalib atau yang berniat menyalibkan Yesus adalah pahlawan, boleh juga saya katakan penjahat. Yang mana yang betul, Bang? Baik, saya jelaskan Bang Zuma ya.
kronologis pelaksanaan salib itu diawali dari bahwa Yesus ini melakukan mukjizat-mukjizat sehingga pada saat itu bangsa yang ada di sana merasa cemburu, merasa ditinggalkan oleh masyarakat waktu itu karena Yesus ini memberikan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga imam-imam kepala saat itu bersama kroni-kroninya ingin membunuh Yesus. Nah, ini saya katakan penjahat karena Yesus itu orang baik. Iya. Makanya saya katakan penjahat. Nah, kenapa dia dikatakan pahlawan? Iya. Karena singkat cerita terjadi penyaliban. Ternyata yang disalib itu adalah Yudas, maka itu pahlawan. Kenapa? Karena orang jahat yang disalib, yaitu orang terkutuk memakan suap. Itu pahlawan, Bang Zuma. Karena membunuh orang yang terkutuk karena pemakan suap, Yudas. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya mengikuti Bang Zuma ini sudah lama karena katanya ada dua Yesus dalam Bible. Saudara, Anda dari sekte mana? Saya itu pagar satu, Tritunggal. Oke. Oke ya, Bang Zuma ya, saya lanjutkan boleh ya? Oke. Berarti yang disalib ini Yudas. Yudas menurut penjelasan Bang Zuma. Saya mau cari kebenaran ini Bang Zuma. Oke, sip. Itu bukan final, bukan final untuk abang itu ya? Ya. Oke, silakan. Saya mengikuti penjelasan Bang Zuma. Ternyata ada dua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, Isa Al-Masih. Yang satu Yesus setelah terjadi penyaliban, bangkit dari kubur itu sudah palsu, Bang Zuma. Yes. Karena yang dibunuh itu menurut penjelasan Bang Zuma itu Yudas. Yes. Apakah benar seperti itu Bang Zuma? Saya minta pencerahan. Mudah-mudahan saya tercerahkan. Oke. Berdasarkan data di dalam Matius 16, ketika kemudian Petrus berpikir Yesus akan disalibkan, Yesus yang mengatakan, "Enyalah iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim." Kira-kira apa yang menjadi ide, gagasan, rencana Elohim kepada Yesus sebagai orang yang benar ini? Membunuhnya, mencelakainya, menyelamatkan orang-orang pendosa, atau menggantikan dia dengan orang fasik? Amsal 21 nomor 18 itu adalah rujukan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang benar dan orang fasik dipakai ganti untuk orang yang jujur. Sekarang siapa yang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paulus mengutip Galatia 3 nomor 13. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau ada tertulis, satu-satunya sumber Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ tertulis apa? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, kalimat ini yang dikutip oleh Paulus. Berarti sebab ada tertulis terkutuklah, berarti yang mengutuk orang ini adalah Elohim. Nah, kalau yang dikutuk ini, yang mengutuk di sini adalah Elohim,
Elohim tidak pernah mengutuk orang benar. Yang dikutuk Elohim itu selamanya orang yang bersalah. Di dalam kaitan kutukan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di antara Yudas dan Yesus, menurut Yesus, harus tergenapi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti termasuk Ulangan. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Itulah dia yang disalib. Siapa yang menerima suap, Bang? Menurut saudara, yang menerima suap siapa? Menerima suap, kalau penjelasan Bang Zuma sekarang ini dan yang lalu itu ya Yudas. Yudas. Sekarang yang dikutuk siapa? Penerima suap atau yang bukan penerima suap? Penerima suap. Berarti yang disalib adalah penerima suap. Berarti yang disembah oleh Kristen hari ini adalah? Berarti yang disembah oleh kami ya, kami Kristiani ini berarti yang palsu, Bang Zuma ya. Saya kasih ilustrasi terakhir, Bang, sebelum Anda mengambil sikap. Di dalam pengajaran Yesus Matius 24 ketika didatangi oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Syukran, Jenderal. Apa kata murid-muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda kedatangan. Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Dan ternyata tanda kedatanganku itu sekaligus tanda akhir zaman. Oke? Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan kepada muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mohon izin saya mau bertanya. Di atas bumi ini, yang memakai nama Yesus, yang menjual nama Yesus, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan mengajak orang lain yang banyak sampai miliaran, itu kelompok mana? Islam atau Kristen? Kalau saya melihat kami di Kristen aja, Bang Zuma. Kalau saudara saya Muslim, nggak ada yang bilang. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila, nomor 23, jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku, tunggu sabar, kata Yesus diulang lagi tuh, Yesus tuh, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur, memancarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku pada saat kedatanganku yang kedua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika ketika kemudian Ananias, Paulus, Markus, Maria, orang-orang yang didatangi pada hari ketiga, bangkit pada hari ketiga, kemudian yang ada di Pulau Patmos, apakah ada tanda-tanda kedatangan Yesus sebagaimana yang Yesus jelaskan kepada muridnya pada saat itu? Sudahkah matahari gelap, bintang-bintang berjatuhan pada saat itu? Kalau tidak, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya?
Kalau saya masuk kita itu Suara Anda putus-putus. satu jelas ya, satu. Iya. Kata Yesus kalau Ya. tidak ada tanda-tanda itu, percaya atau jangan percaya, Bang? Iya. Karena sampai saat ini tanda-tanda itu belum ada. Cuman Bang Zuma, Paulus kan saat itu dia bertemu Gimana, Bang? berupa cahaya. Sabar. Anda punya Bible di situ? Nah, itu dia, ada di gereja. Coba buka 1 Korintus 9 nomor 1. Apa yang tertulis di sana, Bang? Mungkin di HP, bisa buka di Google mungkin? Yang pakai satu HP, Bang. Di 1 Korintus 9, Paulus sendiri yang mengaku dengan mulutnya bahwa aku melihat Yesus. Dia katakan, aku melihat Yesus. Bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi Paulus mengaku melihat Yesus. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku melihat aku, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang datang kepada orang yang melihat itu, pasti akulah Yesus. Sehingga nabinya berkata, oh kaukah itu Tuhan? Ya, akulah Yesus. Ketika nabi ini kemudian mendapatkan pengajaran bisikan-bisikan sebanyak 13 buku, maka nabinya ini digelari kemudian rasul, utusan sang Yesus. Lalu mengajarkan orang lain, kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah kemudian menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu abangku. Ya kan Anda mengaku sebagai seorang Berarti Katolik tadi ya? yang ini selama ini Jaringannya, Bang, yang jaringannya, berupa Bang. cahaya itu manusia. Paulus ketemu Yesus berupa cahaya itu. Yesus sendiri yang mengatakan, Abang, Yohanes 10:18, Paulus kan, aku berjumpa. melihat. Iya. Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh Iya, dari iya. langit berupa cahaya. Berarti itu bukan kedatangan yang kedua ya Bang Zuma ya? Karena tidak ada tanda-tanda. Makanya ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ternyata tanda kedatangan Yesus itu sekaligus adalah tanda akhir zaman. Benar yang dikatakan Al-Quran. Sesungguhnya kedatangan Al-Masih itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Nah, Yesus mengatakan, kalau aku datang, bintang berjatuhan, matahari tak bercahaya, bulan menjadi gelap, kuasa langit berguncang. Apakah itu bukan tanda kiamat? Kalau bintang berjatuhan, tanda kiamat. Al-Quran mengatakan itu. Kedatangan Isa kedua kalinya adalah pertanda datangnya hari kiamat. As-Sukruf ayat 61. Itu saudara. Jadi saya kembali kepada tema, kalau itu yang terjadi, keselamatan datang dari Yesus, dan Yesus yang datang itu adalah yang datang kepada Ananias, datang kepada Paulus. Kenapa kok berubah polanya? Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Akibat daripada Yesus disalib, dosa-dosa ditebus. Berarti iblis mau dosa manusia, dosa Adam ditebus.
Berarti iblis mau agar Adam dan keturunannya masuk surga. Mana yang betul? Berarti Bang Zuma, kami ini sudah dibohongin oleh pendeta-pendeta kami. Ya, itu kesimpulan abang. Makanya saya katakan tadi, izinkan saya berbicara, lalu abang mengambil sikap. Itulah, kalau saya mengambil satu keputusan, saya kira Bang Zuma tidak mungkin bohong lah. Apalagi Bang Zuma sudah menguasai Bibel. Yang disampaikan Bang Zuma ini sangat benar. Artinya kami ini sudah dibohongi oleh pendeta ya Bang Zuma ya. Ya, itu kesimpulan abangku, karena abang yang menilai, abang yang merasakan, abang yang melakoni, abang yang mendengarkan pendeta. Saya hanya menjelaskan, menguraikan apa yang tertulis dalam Bible dan juga dalam Al-Quran Karim. Iya, makanya tadi di awal pembicaraan saya sampaikan, saya ini tidak mencari pembenaran, tapi saya bagaimana caranya kebenaran akan terungkap. Iya. Silakan Anda yang menilai keadaan yang ada saat ini. Bang Zuma, ya seandainya saya ini kan keluarga, bukan saya ada orang tua. Umpamanya saya ke Islam, apakah saya tidak tahu tentang apa semua itu salah, semua gimana ya? Itu nanti belajar pelan-pelan bang. Seperti bayi yang kemudian tidak mungkin langsung berdiri. Pelan-pelan. Yang penting keluar dulu jadi manusia. Setelah di luar nanti akan dirawat sama ibunya, diajarin berjalan, diajari bicara, diajari berdiri, dan seterusnya. Yang penting keluar dulu jadi manusia dari rahim ibu, gitu. Saya mengajak saudara saya biasa orang tua untuk melakukan debat Bang Zuma ini, tapi mereka itu mengatakan itu hanya akal-akalan Bang Zuma saja katanya. Tapi saya yakin Bang Zuma benar. Gitu. Alhamdulillah abangku. Oke. Alhamdulillah. Siap. Saya sudah tercerahkan. Oke. Selama saya naik ke baca ini saya sangat tercerahkan. Mudah-mudahan keluarga saya mau menerima. Cek. Halo saudara Lili Andika. Halo. Silakan moderator dinaikkan, saya ketik YouTube dulu. Halo, saudara Edis. Wih, mimpi apa saudara Edis? Minum apa ini? Vodka? Topi miring? Kok bisa berani naik ke sini? Topi miring, cap tikus. Hah? Datang bunuh diri dong.
Ayo teman-teman silakan minta permintaan. Bisa buka kamera, kita diskusi lagi. Yang ini yang paham betul Bible, bukan yang melilit lidah menghindari kebenaran. Halo. Selamat malam. Malam Ibu. Apa kabar? Baik, Bang Zuma kah ini? Saya sendiri. Dari sekte mana? Katolik, Bagaimana? Protestan? Dari Protestan, Saya. Katolik. Iya, Protestan, Bang. Protestan. Oke. Bagaimana Anda menyikapi agama Islam yang diajarkan melalui Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, di situ ada pernyataan hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan, dihukum kehinaan oleh Tuhan kami di dunia. Dan juga dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 bahwa orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib itu adalah orang yang dihukum oleh Tuhan dengan hukuman kejahatan. Karena Nabi Isa tidaklah mungkin disalib untuk nebus dosa orang-orang pendosa. Nah, pandangan Ibu terhadap Al-Quran yang kami imani sehingga kami tidak menerima karya salib itu sebagai keselamatan, itu gimana sebagai seorang Protestan? Silakan. Ya, terima kasih ya. Iya. Maaf sebelumnya, saya ini dulunya Muslim. Iya. Syukurlah, artinya Ibu sudah ada pandangan. Silakan. Kalau di Islam kita dulu, salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk Tuhan. Silakan. Saya kurang begitu jelas ya. Soalnya setelah saya terima Tuhan Yesus, saya tahu bahwa Tuhan yang saya ikuti, Tuhan yang saya sembah, Dia mengajarkan keselamatan, Bang. Iya, jadi oke. Sebelumnya saya imani. Jadi Tuhan yang Anda ikuti adalah Tuhan yang dibunuh oleh pahlawan Anda atau penjahat? Tidak. Lalu Anda selamat meninggalkan Islam menuju kepada Kristen untuk menyembah manusia yang dibunuh oleh pahlawan atau penjahat. Dia firman yang menyerupai manusia. Ya, itu muncul nanti setelah ada pola yang terukur. Kemudian dia kudu Tuhan yang turun menebus dosa-dosa saudara-saudara kami Kristen, kan gitu. Nah sekarang di dalam kitab Ibu ini 1 Korintus 15:17, sia-sialah iman kalian, kepercayaan kalian kalau Yesus itu tidak dibangkitkan. Bahkan kalian tetap mati di dalam dosa sekiranya Yesus itu tidak dibangkitkan dari kematian. Nah, untuk bangkit, harus mati dulu. Untuk mati, iblis harus kerja. Imam kepala harus bikin siasat palsu. Mahkamah agama harus bikin kesaksian palsu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat harus bikin tipu muslihat untuk menjebak Yesus agar orang benar ini mati. Pertanyaan saya, separah itukah keselamatan di Kristen harus diterima dari pelaku-pelaku kejahatan? Ya, setahu saya Tuhan Yesus, saya memang bukan anak sekolah minggu, tapi saya mengimani itu sesuai dengan setahu saya dia bangkit 3 hari itu dia melawan maut untuk menyelamatkan dosa-dosa. Itu kan konsep yang muncul. Artinya Anda harus berterima kasih kepada iblis yang telah membunuh dia. Tidak. Lalu dia bukan dibunuh sama iblis. Lalu siapa yang membunuhnya kalau bukan iblis?
Siapa yang membunuh Yesus kalau bukan iblis? Itu kan waktu itu kan masa pemerintahan. Lah, orang-orang ini, orang-orang yang merencanakan pembunuhan ini dan iblis yang merasuki Yudas ini, itu siapa? Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kalau dia tidak berkhianat, dapatkah Yesus Anda tuhankan? Iya, karena dia adalah jalan keselamatan. Dengan cara? Dia bilang akulah jalan keselamatan. Iya, betul. Dengan cara apa dia menyelamatkan? Kalau di Kristen, kalau di Yesus, cara Yesus menyelamatkan adalah kasih. Oke. Sekarang kalau Anda ajaran kasih, musuh itu harus dikasihi. Saya tanya, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan pada zaman itu kan zaman apa? Herodes apa? Ya, Herodes, Pilatus, ya. Iya, itu zaman Pilatus. Nah, yang saya tanya, mereka yang mengeksekusi Yesus ini pahlawankah atau penjahat? Apa yang pembunuhnya? Iya, yang melakukan siasat, yang melakukan tipu muslihat, yang melakukan kesaksian palsu, sampai pada endingnya Yesus ingin dibunuh mereka dan mereka eksekusi benar-benar pembunuhan itu. Tapi di Islam, ketika iblis berkongko-kongko ingin membunuh rasul utusan Tuhan ini, Allah selamatkan nabinya. Tapi kalau di Kristen betul-betul mati untuk menyelamatkan Kristen katanya. Nah, maka muncul pertanyaan, para pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan kayak sudah di hukum Taurat toh. Jadi Tuhan Yesus yang menggenapi. Nah, ya itulah yang saya maksud, saudariku. Pelaku tindakan pembunuhan ini pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Ya, mau bilang pahlawan atau bagaimana saya juga kurang mengerti. Yang setahu saya, yang saya imani, dia itu menebus. Ya, menebus dosa kalian dengan cara dibunuh. Dia dia menyerahkan sendiri untuk bunuh diri maksudnya? Tidak, dia menyerahkan diri. Iya, maksudnya bunuh diri atau gimana? Dia memang sudah dituliskan gitu, dia harus kayak itu pikul salib. Itu dituliskan di mana? Yesus ketika ingin dibunuh di Yohanes 37, Yesus mengatakan apa? Kalian ingin membunuhku karena tidak ada firmanku di dalam diri kalian. Bahkan di tempat-tempatnya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Berarti para pembunuh Yesus ini adalah anak-anak iblis. Nah, yang saya pertanyakan kepada saudari saya, kalau pembunuh Yesus itu adalah anak-anak setan, Kristen yang menerima upah dari kerja anak-anak setan ini apa? Setan juga kah? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Termasuk Anda, kalau Anda adalah tadinya Islam, berarti termasuk Anda disesatkan. Tidak. Lalu siapa yang datang ke dunia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang kalau bukan Kristen? Oh, bagi saya kalau agama itu kayak Kristen gitu, itu kan cuman agama. Iya, siapa orang banyak yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mereka jajakan? Kalau bukan Kristen itu lalu siapa? Saya kurang tahu untuk sejarah begitu. Karena jujur saya bukan sejarah loh, bukan sejarah. Keadaan fakta real hari ini. Yesus berkata di abad pertama kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku.
Penyesatnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa hari ini yang menggelari diri mereka pengikut Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi, siapa yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia? Mengajar dengan pola. Kalau begitu-begituan untuk debat-debat gitu, Ustaz, kurang mengerti. Cuma berarti saudara saya ini masuk di sebuah agama yang ibu sendiri tidak ngerti. Bukan saya nggak ngerti. Saya terima Tuhan Yesus juga, itu saya tidak sembarangan. Ibu, Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Kiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa? Ya, yang datang kepada siapa itu siapa? Tidak, itu. Siapa? Itu kalau Roh Kudus. Nah, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa yang datang pakai nama Yesus ke saudara saya ini? Siapa? Saya tidak tahu ya, Bang. Nah, itu dia. Jelas Roh Kudus yang berbicara. Itu menurut Anda Roh Kudus, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Lihat endingnya, saudari, di dalam Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, itu siapa yang memanggil pakai nama Yesus? Itu siapa? Itu kalau kita mengimani secara Kristen, kita pergi ke gereja, pergi beribadah, tapi kalau Tuhan kita tidak. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus bermukjizat pakai nama Yesus? Itulah buah dari nabi palsu. Itu kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal dia adalah serigala yang buas. Salah itu. Kok salah? Sekarang yang digelari domba siapa? Yahudi atau Kristen juga? Abang terlalu bolak-balik ya? Enggak. Kan nabi palsunya datang. Nabi palsunya itu kata Yesus datang kepada muridnya, nyamar-nyamar Yahudi tapi bukan Yahudi. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda dari penyesat itu adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda dari buah nabi palsu. Iya, memang. Nah, siapa itu? Yahudi atau Kristen? Itu nabi-nabi palsu itu nanti di akhir zaman. Siapa bilang? Nabi-nabi palsunya datang kepada muridnya di tahun 33. Kok akhir zaman? Loh, Yesus bicara sama orang yang hidup zamannya, berbicara pada orang yang ada di zamannya. Kok akhir zaman, Ibu? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Itu tuh untuk umat. Inilah kalau penyesat. Kalau penyesat itu selalu berbicara melawan data. Penyesat itu selalu melawan data. Sama seperti iblis yang datang ke Adam melawan data. Pasti melawan data. Itu iblis. Jelas-jelas Yesus berpesan kepada Bani Israel, ke umatnya. Jadi saya simpulkan, Ibu, saudari saya, mohon maaf. Kristen itu menyembah Yesus yang bukan anak Maria. Kalian kedatangan makhluk gaib. Kata Yesus ketika dia sejenak sebelum dia ditangkap, kata Yesusnya di dalam kitab saudara Lukas 22,
dia katakan bahwa penguasa kegelapan telah turun, telah datang. Saatnya mereka bereaksi. Begitu juga ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwa tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus karena tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, kepada Kristen, itulah yang palsu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus yang datang kepada Kristen. Orang Kristen kalau ke Israel kan diludahin di sana. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus atau Mesias palsu. Tidak. Kalau tidak, di mana Yesus mengatakan kalau dia datang kepada bangsa di luar Yahudi? Saya sudah bilang, saya kurang begitu paham ya. Yesus berkata, saudaraku, Yesus berkata kepada Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yes. Dan hati-hati kata Yesus kepada penyesat yang pergi ke seluruh dunia memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Iya, nanti itu kan di akhir zaman. Bukan akhir zaman. Kenapa harus di akhir zaman? Yesus mengatakan di saat itu juga. Bukan dikatakan akhir zaman. Maksud Yesus, kalau aku yang datang, itu adalah tanda akhir zaman. Kalau aku yang datang, tapi akan banyak yang datang, mengaku-ngaku aku, tapi itu bukan aku. Iya. Iya memang. Itu kan ketika ditanya sama ketika Yesus ditanya di muridnya di Bukit Zaitun yang tertulis dalam Matius 24, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus ketika ditanya muridnya? Aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke ibu siapa? Berarti dia sudah nampak di tengah langit. Kan dia tanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus, "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku." Apakah itu sudah terjadi? Iya, tanda-tanda dia mau datang itu kan akan ada bencana. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Iya, sudah ada. Mana? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya mana? Yesus? Iya, bukan Tuhan Yesus yang datang. Kalau Tuhan Yesus yang datang itu di dalam Alkitab. Tanda-tanda Tuhan Yesus datang itu akan ada bencana, itu sudah ada. Terus akan ada kelaparan, kayak kesusahan ekonomi gitu. Terus apa lagi ya yang menyerupai dia nanti? Kok nanti bisa ini, bisa kok itu. Nanti Yesus bicara sama orang yang hidup di zamannya kok nanti? Ada di dalam Alkitab itu toh. Yes. Matius 24 itu, saudara. Ketika ditanya di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Tolong jelaskan." Apa jawaban Yesus? "Hati-hati, sebab akan banyak penyesat datang kepada kamu memakai namaku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya." Ya, terus apa tanda kedatanganmu? "Aku akan datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Aku nampak di tengah langit sebagai anak manusia, dan seluruh manusia akan melihat aku." Matius 24 nomor 29, nomor 30. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi yang datang, kata Yesus, kalau tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Matius 23 nomor 24, 25, 26. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kalau saudari saya ini, misalnya saudari ini adalah keluarga saya, datang ke rumah, "Bang Suma, saya sudah murtad." "Kenapa bisa, Dek?" "Saya ketemu dengan Yesus."
Langsung ku kasih dalilnya. Nih baca. Kalau ada yang mengaku kepada kamu Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. Itu dalil. Karena itu adalah penyesat. Dia akan memakai namaku, kata Yesus. Penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Sebab, nomor 24-nya kata Yesus, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya silakan. Anda mengatakan itu adalah Yesus, silakan. Tapi Yesus di dalam Bible ini sendiri mengatakan. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Nanti di padang mahsyar ketika kita sudah dibangkitkan, ditanya, ini orang-orang ini menyembah engkau, apakah ketika aku utus ke dunia kau suruh memang menyembah kau? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Maidah. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama persis dengan Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan hanyalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itulah yang aku katakan, tidak yang lain. Kata Yesus, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus kepada Maria. Sama di dalam Bible juga, Yohanes 20. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dalam Al-Quran. Makanya ketika dalam Al-Quran dikatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum, di dalam Bible ibadatin kafirin, Al-Quran mengatakan nanti Yesus Isa akan menjadi musuh orang-orang yang menuhankan dirinya, dan nanti Isa akan menolak sembahan-sembahan yang pujian-pujian yang mereka lakukan. Terbukti kan di Matius 7, bukankah kami memanggil namamu, bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Penyah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu cuma itu. Setahu saya itu kalau untuk itu aku tidak mengenalnya, itu kalau memanggil kayak itu bagaimana? Saya tidak bisa berdebat gitu. Cuma saya mengimani, meyakinkan. Iya. Ada enggak, saudariku, ada enggak di situ Bible? Biar saya tunjukkan dalilnya dan ibu boleh baca. Oh gitu ya, sabar ya. Iya, silakan Anda buka Matius 7. Saya juga buka. Tereng, buka. Sudah. Matius 7. Kecil ya. Saudari ini orang Indonesia kan? Iya toh. Masih makan tahu tempe? Jangan menghina bang, itu nama belakangku ada nama Jawa itu toh. Oke, berarti saudari saya cerdas, pintar karena masih makan tahu tempe. Itu maksud saya, artinya mudah memahami penjelasan yang ada dan juga mudah mengerti ketika ada yang tertulis di Bible. Silakan, Matius 7. Matius 7. Pasal 7 ayat dari 15 sampai nomor 23. Kita baca satu perikop. Kata temanku Kristen, tidak ngerti kita kalau nggak baca satu perikop. Diikuti seng. Matius pasal 7. Iya, kalau dia suruh baca kita satu kitab, kita baca. Disuruh baca satu kontainer pun kita ikutin. Matius 7 nomor 15. Matius pasal 15. Matius 7 nomor 15. Matius 7 ayat 15.
Iya. Saudara, waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah atakah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Kecuali? Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Dia, Tuhan Yesus. Kehendak Bapa loh. Jangan dipelintir. Tuhan Yesus itu Bapa. Jangan apa? Tuhan Yesus itu Bapa. Nah, itulah awal mula kesesatan Kristen. Yang Anda maksud Bapa itu yang keluar dari kubur. Yesus mana pernah dia mengatakan aku adalah Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, bersujud, memohon-mohon kepada Bapa. Kristen muncul menganggap Yesus Bapa. Kesalahan fatal. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa itu, dia berdoa itu, dia punya kemanusiaan yang dia berdoa, sedangkan ini dia. Tuhan menjadi manusia gitu maksudnya. Tuhan menjadi manusia. Iya, dia firman. Oh, berarti Tuhan itu bisa menjadi bukan Tuhan. Dia firman yang turun ke alam semesta ini adalah firman yang menjadi alam semesta. Alam semesta beda. Loh, Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus itu firman yang keluar dari mana? Dari Tuhan. Alam semesta ini semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Bedanya kita dengan Yesus, dia nabi, dia rasul yang diberi mujizat. Tetapi dia bukan Tuhan. Saudari, yang Anda maksud Tuhan itu jadi manusia, itu ya yang Anda sembah, bukan Yesus anak Maria. Yang Anda sembah itu bukan di situ, bukan di Yohanes 1. Yang Anda sembah itu ada di suratnya Paulus. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi dewa mengosongkan dirinya, si dewa ini, dewanya Romawi mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu menjadi seorang hamba, yaitu sama seperti manusia, lalu taat sampai mati. Nah itu, kalau itu betul, itu Tuhan Anda, yaitu dewa Romawi yang turun ke bumi menjadi Yesus. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu adalah Ruhullah, itu adalah Kalimatullah, itu firman yang menjadi manusia, itu tidak salah. Artinya firman itu perkataan Tuhan. Maria hamil kok, kalau tidak kuinjak lehermu. Hamil. Maria hamil, lahirkan seorang anak. Lahir. Itu perintah, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan yang dibawa Gabriel pada bulan ke-6. Tapi kalau dibilang Tuhan, misalnya nih, Tuhan berfirman, aku berfirman, jadilah aku daging. Aku jadi daging. Tidak begitu. Kalau itu yang saudari maksud, kalau yang Anda maksud itu adalah Filipi 2 nomor 6. Itu ajaran Paulus untuk orang-orang Roma. Untuk orang-orang yang ada di Filipi sana. Orang-orang penganut ajaran pagan. Kalau yang Yohanes 1 itu sampai nomor 14, dan firman itu telah menjadi daging, itu sama dengan ajaran kita umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah matahari. Jadilah matahari. Jadilah matahari, maka jadi matahari. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama.
Firman itu telah menjadi tata surya. Karena kenapa? Tadinya keluar dari mulut Tuhan. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu, Matius 4 nomor 4. Nah, jadi Kristen ini menyembah Kristus yang lain, tetapi disangka mereka menyembah anak Maria. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Makanya nanti ketika ketemu di padang mahsyar antara Yesus dengan anak Maria, antara anak Maria dengan Kristen, anak Maria mengatakan, kalian siapa? Aku tidak mengenal kalian. Karena kenapa? Muridku itu boleh memanggil aku Kurios, boleh memanggil aku Tuan, Sayyid, boleh. Tetapi asalkan mereka melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Kristen melakukan hukum Taurat enggak? Enggak. Jadi pembeda antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus asli masih menjalankan hukum Taurat kehendak Bapa. Sedangkan tapi sudah digenapi. Itu jurus yang dipakai oleh pengikut Kristus palsu. Sudah digenapi. Saudariku, digenapi itu dibatalkan atau disempurnakan? Sudah digenapi sama Tuhan. Maksud saya bertanya, kata genap itu dihapuskan atau disempurnakan? Digenapi, sudah digenapi, disempurnakan. Iya, digenapi itu disempurnakan. Ini kan ganjil. Ini kalau mau digenapi bagaimana caranya? Disempurnakan, dilengkapi. Makanya Yesus mengatakan, iya disempurnakan. Kalau disempurnakan kenapa jadi hilang? Yang menginginkan hukum Tuhan itu hilang siapa? Roh kebenaran atau roh setan yang menginginkan hukum Tuhan hilang? Ketika Adam diberi perintah, jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah yang di tengah-tengah ini, pohon jahat, pohon baik dan jahat. Iblis datang menghapuskan perintah itu kan? Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, apa kerja iblis? Makan babi atau jangan makan babi? Kerja iblis nih, saya tanya. Jangan engkau makan babi. Iblis diam-diam aja, enggak mungkin. Iblis sudah dijanjikan di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Ketika aku memberikan keturunannya perintah jangan makan babi, keturunanmu datang mengajak dia makan babi atau mengajak dia jangan makan babi? Itu dulu. Ketika perintah Tuhannya ibadah hari Sabtu, iblisnya datang mengajak ibadah apa? Melawan hukum Tuhan itu dengan cara apa? Jangan ibadah Sabtu, tapi hari Minggu. Ketika perintah Tuhannya, jangan ada Tuhan lain selain aku. Akulah Tuhan, jangan ada yang lain. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Yesus dibentuk jadi daging. Tuhankah dia? Bukan. Iblisnya datang mengajarkan apa? Ketika Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi apapun, iblis datang mengajarkan apa? Ada loh Tuhan dibentuk jadi daging. Ketika Tuhan mengatakan sunat, potong si ucok, iblisnya datang mengatakan apa? Potong atau jangan potong? Iblis akan datang selalu berlawanan dengan perintah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus maha kuasa. Iblis akan selalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya tadi kehendak Bapa, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa sunat atau jangan sunat? Kehendak Bapa sembah Yesus atau jangan sembah Yesus? Kehendak Bapa makan babi atau jangan makan babi? Gimana nih Bang? Ayo, hati-hati, hati-hati dengan penyesat.
Hati-hati. Yesus sudah bilang, waspadalah, 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 waspadalah. Untung ada Islam datang. Oh gitu. Inilah tujuan Islam datang, membersihkan orang-orang, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Tujuan kami Islam itu diutus itu. Nabi Musa diutus untuk kaumnya, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Yesus Isa alaihissalam turun, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Muhammad turun, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Tak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada. Enggak ada Musa mengatakan. Nah, Dia cuma bilang, akulah jalan kebenaran, keselamatan. Betul sekali. Sekarang begini, saudari. Saya sebagai Muslim, saya percaya Yesus itu adalah jalan. Saya percaya dia adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Sekarang saya sebagai Muslim kok bisa mengatakan itu? Ya, karena Yesus adalah Nabi. Saya harus beriman. Dia Nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke? Bagi Muslim. Saya sebagai Muslim. Dia adalah Nabi. Dia adalah Rasul bagi Bani Israel yang diutus sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel. Ingat kata kuncinya. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apa kata kuncinya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Apa pengenalan Yesus? Apa pengenalan? Ya benar. Apa pengenalan Yesus kepada murid-muridnya? Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Belum ada surat Paulus ini, belum ada doktrin dari Paulus, belum ada dari Lukas, Markus, belum ada yang lain. Baru Yesus nih, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku berikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima segala firman yang di Bible katanya tinta merah, semua tinta merah dari A sampai Z, setelah Yesus sodorkan kepada murid-muridnya, muridnya percaya bahwa betul Yesus ini adalah utusan Elohim. Selesai. Itu murid Yesus yang asli. Selesai. Segala firman, tidak ada lagi yang lain. Nah, bagaimana Yesus mempersaksikan dirinya? Yesus di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai utusan Bapa, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri. Kesaksian Yesus loh. Kalau pendeta, oh Yesus itu Tuhan sendiri. Pendeta. Jemaat gereja, Yesus itu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Tanya Yesus, Yesus, kak dia sini. Menurut dirimu, kau itu siapa? Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu aku lakukan demi supaya aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Maka hidup kekal itu, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Ketika dia mengatakan, aku adalah utusan Bapa, Anda mendapatkan hidup kekal. Saya, Bang Suma, seorang Muslim, mengatakan, Yesus Kristus, anak Maria yang lahir dari perawan, yang turun ke bumi, diutus kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian dirinya Rasul utusan Tuhan, adalah jalan menuju kepada surga. Tidak sah iman saya, kalau saya tidak beriman kepada beliau. Bagaimana dengan Anda? Percayakah kesaksian Yesus kalau dia adalah Rasul utusan Tuhan? Kalau percaya, kenapa Anda sembah? Berarti Anda adalah penyesat. Atau Anda adalah orang yang disesatkan dan terlena, tertidur dalam kesesatan. Silakan. Dan kata Yesus di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, tetangganya, orang tuanya, kata Yesus,
dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, sekarang saudari saya kawin sama orang Kristen. Oke, punya anak. Oke, apakah Anda mengajarkan anak Anda makan babi? Jelas dong. Apakah Anda mengajarkan anak Anda tidak sunat? Jelas dong. Apakah Anda mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus? Jelas dong. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kalau soal sunat itu memang di dalam hukum Taurat Tuhan Yesus saja disunat. Tapi itu wajib. Tuhan Yesus itu 8 hari. Setelah Tuhan Yesus lahir 8 hari baru Tuhan Yesus disunat. Terus setelah Tuhan Yesus ini saudariku, mohon maaf nih. Kenapa saya katakan orang yang sudah disesatkan dan sudah mulai tidak berfungsi akal? Anda menyebut Tuhan Yesus, di sisi lain Anda mengatakan Tuhan Yesus disunat hari ke-8. Berarti Tuhan Anda bayi, punya kelamin, punya anus, nggak bisa berjalan tanpa ibunya, dan Anda tuhankan. Enggak. Pernyataan saudara ini mengatakan Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8. Tuhan disunat pada hari ke-8. Akal Anda sudah mulai mati, saudariku. Iya. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi? Teman-teman, sini siapkan betadin, suntikan. Kenapa? Tuhan kita mau disunat. Sedangkan Muslim saja disunat setelah balik setelah dewasa. Mana ada orang sunat disunat? Enggak lah. Disunatkan setelah dewasa. Kami umat Islam itu disunat pada saat kecil. Kalaupun ada yang dewasa, ketika Umur ada kelas 6 orang SD yang tuh, Bang. yang masuk ke Islam, misalnya orang sudah tua masuk Islam baru disunat. Tidak, sunat itu kan, setahu saya kalau dulu Muslim itu kan Saya kelas 5 SD disunat. Ya, itu sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD. Syariat di Islam itu sebelum balik kami disunat. Iya. Sebelum datang wajibnya ibadah wajib kami disunat. Nah, syariat sunat yang ada di Islam itu tidak sama perintah yang datang kepada Abraham. Tidak dikatakan bahwa wajib 8 hari. Tidak, yang diwajibkan itu adalah sunat. 8 harinya itu sunnah. Abraham sunat usia 80 tahun. Ustaz kurang tahu kalau soal. Nah, Ismail disunat usia kisaran 14 tahun. Yang jelas intinya yang setahu saya juga kita selisih dengan Ishak maksud saya. Jadi orang sunat hati. Sunat hati itu tahu nggak? Yang ada di ulangan itu lucu itu kalau kita bahas. Sunat hati itu istilah Tuhan, istilahnya Nabi Musa kepada orang-orang yang sombong kepada perintah Tuhan. Kamu sudah melihat kuasa Tuhan, kau diselamatkan, lautan sampai dibelah, kok kamu masih sombong? Kau minta makanan sudah diturunkan dari langit, daging langsung kau makan, kok masih sombong? Kok masih angkuh? Sunat hati itu melembutkan hati, memangkas kesombongan, supaya tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang sombong diperintahkan jangan makan babi, tetapi masih makan babi, itu tidak sunat hati. Bagaimana mau sunat hati? Perintahnya jangan makan babi. Kalau makan babi itu bagi Muslim kan haram. Kalau di Tuhan Yesus yang diperbarui ini setelah Tuhan Yesus datang, sesuatu yang dimuntahkan kembali itu haram. Tidak ada hubungannya. Matius 12, Matius 15 tak ada hubungannya dengan babi. Orang-orang Yahudi lagi makan, lewatlah orang-orang Farisi. Menu makanan yang ada di situ tidak ada babi, karena mereka orang Yahudi sampai detik ini haram makan babi. Makanya mereka disebut domba, karena mereka hanya tidak makan babi. Kalau kalian disebut domba, lucu, karena domba kok makan daging babi? Serigala yang makan daging babi, kalau domba enggak. Nah, ketika mereka makan, di situ tidak ada menu babi.
orang-orang Farisi bertanya, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Jadi itu yang dibahas itu cuci tangan atau tidak cuci tangan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Orang Kristen datang, orang Kristen mengatakan, oh artinya babi boleh masuk dong. Kalau begitu narkoba juga boleh dong. Itu Yesus tidak mengenal Kristen loh bang. Apa? Tuhan Yesus itu datang tidak membawa agama. Siapa bilang? Tidak. Agama itu apa? Damai sejahtera. Itu kan berbagi. Agama itu damai. Agama itu tidak kacau. Lawan kata dari kacau apa? Saudari, lawan kata dari kacau apa? Damai kan? Yesus datang mengajarkan damai kan? Ketika orang itu melanggar perintah Tuhan, damai enggak? Enggak. Ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan, damai enggak? Damai. Damai hatinya, damai hidupnya. Miskin pun dia tetap damai. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Tuhannya. Itu agama. Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti agama yang masuk surga menurut Yesus, pertama syaratnya agama dulu. Kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen sudah tidak masuk surga. Karena kata Yesus, syarat masuk surga adalah memiliki agama yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada Matius 5 nomor 20. Nah sekarang apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Enggak dong. Kenapa umat Islam itu kemudian tekun 5 kali sehari sujud kepada Tuhannya, padahal Tuhannya mereka tidak lihat? Karena mereka sunat hati. Mereka memangkas keinginan daging pada saat mereka masih menggaplek. Tak bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati terpangkas, keinginan daging terpangkas. Tinggalkan gaplek, sujud wudhu menuju kepada pencipta. Di masjid tidak ada patung Tuhan. Di masjid tidak ada foto Tuhan. Tapi hati mereka sudah cuma bikinan manusia. Tuhan Yesus larang menyembah patung. Iya, tapi Katolik bikin patung. Nah, seperti itu adanya. Seperti itu adanya. Makanya datangnya tuh Protestan. Nah, saudariku, Anda membaca Matius 7 kan tadi? Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Apabila sebuah pohon menghasilkan buah yang tidak baik, bukan buahnya, tapi batangnya yang ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Katolik dari mana? Dari Paulus. Protestan dari mana? Dari Paulus. Kalau Anda mengatakan Katolik jelek, berarti satu batang dengan Anda. Kata Yesus, apanya yang ditebang? Batangnya. Kalau batang ditebang, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, ditebang batang, semua neraka. Selesai. Itu kata Yesus. Gimana? Matius 7:15 tadi. Matius 7:15, 16, 17. Dari buahnya, batangnya yang ditebang. Jadi kalau ada terlihat dari salah satu buah di situ yang rusak, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, apa yang ditebang? Pohonnya. Buahnya. Enggak, coba baca dalilnya. Bukan buahnya. Kalau ditebang, kalau batangnya ditebang, maka buahnya semua ikut hancur mati di neraka. Itu maksudnya itu kan. Kenapa? Itu kan maksudnya dari ayat itu maksudnya kita membawa Injil, menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi kalau kelakuan kita jelek, itu Tuhan tidak mengenal kita. Oh, bukan. Tebang pohonnya. Kan berbicara mengenai nabi, saudariku. Kalau berbicara nabi berarti berbicara pengikut. Kalau pengikutnya salah, kalau di Islam nih ya, contoh di Islam. Kalau umat Islam itu melakukan, misalnya dia merusak tempat ibadah orang lain, apakah agamanya yang salah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalam kitab sucinya umat Islam untuk merusak ibadah, rumah ibadah, malah dilarang. Berarti yang salah buahnya. Buah yang salah. Bukan buku kitabnya, bukan Al-Qur'annya yang mengajarkan itu. Tapi buahnya sendiri yang mau, bukan batangnya. Ini batang nih, ini batang.
Bukan ini yang ditebang, buahnya yang salah, oknumnya. Tapi kalau yang ini makan babi, siapa yang melarang? Ini sendiri. Dari mana itu muncul? Paulus. Ibadah minggu dari sini. Siapa yang ngajarkan? Bapak gereja, awal mula. Maka siapa yang harus ditebang? Apakah oknumnya? Tidak. Ini yang harus ditebang, batangnya. Karena inilah orang Kristen salah. Karena inilah yang mengajarkan mereka menyembah Yesus. Karena Pauluslah yang mengajarkan kemudian orang Kristen mengharamkan segala yang dihalalkan dan menghalalkan segala yang diharamkan. Berarti yang harus ditebang siapa? Oknumnya? Bukan. Lalu ajarannya. Berarti Advent ke, Katolik ke, Pantekosta ke, semua yang berasal dari Kristen Katolik awalnya dari Paulus, gedebak, tebang masuk neraka. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku kurios, tapi lagi-lagi lembaga Bible diplesetkan. Kurios diartikan Tuhan, padahal kurios itu artinya Tuhan. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kehendak Bapa agar saudara menyembah Yesus? Bapa Tuhan Yesus. Nah, enggak. Ada enggak kehendak Bapa agar Anda menyembah Yesus? Ada atau enggak ada? Yesus. Cukup menyembah Bapa aja, ngapain nyembah Yesus? Ada enggak perintah nyembah Yesus? Enggak ada. Ada enggak perintah kemudian ibadah minggu? Enggak ada. Ada enggak perintah? Ibadah minggu itu kan karena Tuhan beristirahat. Perintah kecuali yang melakukan kehendak. Ada enggak kehendak Bapa ibadah minggu? Maksudnya? Ya kan, kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan. Ada enggak kehendak Bapa agar kita melakukan ibadah minggu? Ibadah minggu kan ada enggak? Ada enggak? Ada. Ya ke gereja maksud saya. Ada enggak? Kalau untuk ibadah minggu itu hari ke-6 ke hari ke-7 itu Tuhan beristirahat. Hari ke-7 itu hari Sabat, Sabtu. Iya, itu ibadah minggu. Ibadah kita pergi ke gereja, ke rumah. Iya, ada enggak perintahnya untuk ibadah hari Minggu di gereja? Itu kan hari istirahat, hari Minggu. Hari istirahat itu jatuhnya hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama. Saya kira hari Senin. Alamak, Ahad, satu pertama. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad itu Minggu, Ahad. Orang Yahudi menyebutnya Ahad. Hari pertama itu Minggu. Kalau orang-orang Roma, Yunani, hari pertamanya Minggu. Makanya orang Yahudi nyembah ibadahnya hari Sabtu, karena Sabtu itu adalah hari ke-7. Ada enggak? Hari Sabtu itu Advent. Advent mereka toh? Siapa? Yahudi. Hari Sabtu. Iya. Orang Advent itu ikut-ikutan Yahudi. Perintah Tuhan kepada Bani Israel itu ibadah hari Sabtu, ibadah Minggu tak ada. Berarti tak ada kehendak Bapa untuk ibadah Minggu gitu loh maksudnya. Jadi, tapi saya kembalikan kepada saudari saya. Kebetulan saudari naik ke sini dan mengaku sebagai seorang yang keluar dari Islam. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Apakah yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib itu? Saya hanya ingin mengatakan. Saya dulu dari Muslim. Oh, saya positive thinking. Anda mengatakan dari Muslim, dari Hindu, dari Buddha, saya tak ada masalah dengan itu. Iya, saya tidak ada masalah. Saya hanya ingin mengatakan begini. Kira mau dites. Enggak perlu bagi saya. Orang kalau sudah mengaku Islam pun kalau dia sudah mengaku dirinya sebagai seorang Kristen, itu sudah kategori keluar. Nah, kalau saudara Kristen mengaku saya ini adalah seorang murtadin, bagi saya itu biasa. Kenapa? Karena Paulus yang mengajarkan di dalam 1 Korintus 9
9, Paulus sendiri mengatakan, bagi orang Yahudi aku mengaku Yahudi, bagi orang penganut Taurat aku mengaku taat Taurat meskipun aku tidak taat Taurat, supaya aku bisa memenangkan kemudian pelaku-pelaku Taurat. Jadi Paulus itu sudah mengajarkan menyamar-nyamar. Filipi 1 nomor 18. Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu maupun maksud mengelabui maupun maksud tipu muslihat, berpura-pura, semangat palsu, atau dengan jujur aku tetap bersuka cita. Jadi kalau ada orang mengaku saya murtadin, saya mantan kiai, saya tidak perlu menguji karena saya sudah hafal orang-orang yang ada dari seberang. Gitu saudariku. Saya hanya ingin mengatakan terakhir sebelum Anda turun, kalau sekiranya Yesus itu adalah juru selamat bagi Anda, maka coba Anda renungkan. Yesus tidak akan menjadi juru selamat tanpa ada iblis yang bekerja di belakang. Jadi yang sebenarnya juru selamat Anda itu adalah iblis, mahkamah agama, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala yang telah berencana melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Maka juru selamat Anda adalah mereka, bukan Yesus. Yesus hanya korban. Yang jadi juru selamat Anda adalah mereka yang bekerja di belakang layar. Saya kira begitu saudari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai penutup bisa Anda renungkan. Apa salah, apa benar. Demikian. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Halo? Oke. Saya rasa saudari kita ini sudah pamit. Gak apa-apa, kita hargai. Silakan Anda istirahat, renungkan apa yang saya sampaikan. Halo, selamat malam. Halo, malam juga Abang Kusuma. Iya, bisa buka karema. Apa kabar? Baik, buka kameranya dong. Mau diskusi dengan saya? Iya, mau. Tujuan saya buka ini untuk diskusi. Silakan buka kameranya. Ya udah, kalau saya buka kamera, buka masker aja. Buka kamera, kamu bisa pakai masker. Beneran aku pakai masker ya? Iya. Oke, aku buka kamera tapi aku pakai masker. Bentar, aku pakai masker. Iya, silakan. Yang penting kamu jangan turunin saya, oke? Setuju dan kalau sepakat. Kamu tidak sakit jiwa, saya tetap bertahan. Coba lihat tadi, ngaku murtadin saya layani hampir sejam, bahkan lebih kayaknya. Karena dia tidak menghujat, dia tidak gila. Kalau kau kesurupan pasti kuturunkan. Meluncur. Jadi debat-debat saya teman-teman yang setelah debat dengan satu oten, saya potong lagi, saya perbarui supaya teman-teman tidak sulit menemukan di YouTube. Yang 8.000 orang ini sekalian saya promosi ya, supaya mensubscribe channel Zulkifli Abbas Official ya teman-teman, di subscribe, di like channel tersebut biar menjadi besar dan supaya umat Islam di seluruh pelosok bisa menyimak hasil diskusi kita di sana. Silakan yang 8.000 masuk ke YouTube dulu, Zulkifli Abbas Official. Silakan, saya pantau apakah penonton akan bertambah. Oke saudara, silakan buka kameranya. Oke, gimana bro? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamera dibuka. Ya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Tadi ungkapan saya kepada saudara kita tadi yang mengatakan dia dari Muslim, saya katakan bahwa kalau Yesus itu juru selamat, maka seharusnya Kristen menjadikan tentara Romawi, mahkamah agama, imam kepala itulah pahlawan, karena gara-gara mereka Yesus itu disalibkan. Silakan.
kita diskusi pakai data Bang Suma. Iya. Biar kita jangan saling saling ego-egoan ya gitu. Yuk, bagus. Ya. Silakan. Ya, jangan kita kemana-mana dulu. Temanya ini ya gimana ini? Ya, tema apa gimana ini? Apakah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi Anda? Oke. Jadi mereka yang menyalibkan Yesus bukan dikatakan pahlawan, ya. Dengar baik-baik, Anda dengar baik-baik. Berarti penjahat. Saya dengar dulu, kan kita gantian. Apa abang semua ngomong dulu? Ya, enggak, kita tiktokan aja, nggak usah panjang. Nanti tinggal Anda sampaikan datanya. Anda mengatakan yang menyalib Yesus bukan pahlawan, berarti penjahat. Ya. Penjahat. Ya, yang menyalibkan Yesus penjahat. Ya, bentar. Yang menyuruh menyalibkan Yesus itu tentara Romawi apa siapa? Kan kau jangan mengurai. Ini sudah diikat. Ini sudah diikat. Kristen menerima upah dari penyaliban. Jangan diurai lagi. Itu nanti kemana-mana. Tak bene-bene sih sampai pun membahas lagi yang kecil-kecil kayak gitu. Sekarang Kristen ini adalah kelompok manusia yang menerima upah dari salib. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap di dalam dosa. Coba, luar biasanya penyaliban itu. Dahsyat sekali untuk kalian Kristen. Maka muncul pertanyaan, yang melakukan penyaliban ini bagi Anda itu pahlawan atau penjahat? Buka aja Bang, buka Bang. Aku buka Bang. Kenapa dia mati itu Bang? Kenapa ya? Mungkin karena bibirnya ndak goyang-goyang. Ayo, silakan. Nah, ya. Jadi yang menyalibkan Yesus ya, bukan suka-suka tentara Romawi ya, aku jelasin ya. Tapi yang menyalibkan Yesus, kenapa? Karena Yesus itu adalah kenapa dia disalibkan? Baru jawabannya itu. Pertanyaan saya, penyalib Yesus ini pahlawan ke atau penjahat ke? Bukan saya bertanya kenapa Yesus disalibkan. Saya nih Bang, saya tidak tahu kebenaran. Seperti apa saya harus beribadah? Kayak mana saya harus berhubungan kepada Tuhan? Dan bagaimana saya harus memberikan ajaran akhlakul karimah kepada sama manusia? Tetapi melalui nabiku Nabi Muhammad, beliau datang, maka saya mengatakan beliau adalah pahlawanku. Nah, sekarang Yesus Anda terima sebagai pahlawan Anda. Dialah yang menebus dosa-dosa Anda di tiang salib. Maka muncul pertanyaan saya, yang menyalib Yesus itu pahlawan ke, penjahat ke? Jawab silakan. Jangan kemana-mana. Saudara Ilahas Nur Syukran. Barakallahu fikum. Saya ikuti. Jangan ikuti saya. Kamu ikuti dirimu sendiri. Yang memberikan hadiah salib ini bagi saya pahlawanku atau penjahatku? Ya, oke, baik. Silakan. Mereka yang menyalibkan Yesus bukan dikatakan pahlawan. Apa? Lalu apa kalau bukan pahlawan? Penjahat. Kalau penjahat berarti juru selamat kalian penjahat gitu. Halo. Halo bro. Iya, bisa buka kameranya Bang? Ya begini aja Bang. Bisa nggak buka kamera? Belum bisa ya? Bisa loh, buka aja lah, nggak apa-apa pun. Kenapa Abang nggak bergabung aja sama Edis TV? Edisnya suruh ke sini. Edisnya suruh ke sini Bang. Apa Edisnya suruh. Takut sama Edis TV ya? Saya takut ketularan gila sih, iya.
Bukan, tapi takut debat aja. Oh, dia itu permainan saya itu. Itu mainan saya di situ. Dia lari ke luar negeri itu kan tidak sanggup hadapi saya. Dia lari. Dia kan yang lari, bukan aku yang lari. Lari kan karena dia takut sama orang-orang Muslim kan. Siapa yang pernah ancam dia? Siapa? Nggak ada. Dia lari sendiri. Kenapa dia lari sendiri? Karena kalau di Indonesia dia tidak bisa sebebas itu menghujat. Sama seperti Sepudin, sama seperti Paul Song. Karena semua pada berlarian keluar karena kalau di luar bebas menghujat. Karena salah-salah debat kan ditangkap. Siapa yang tangkap? Ya polisi. Oh, berarti polisi tidak becus. Asal Ya. tangkap, asal nangkap Ya. polisinya. Ya kan kebiasaan. Kalau Siapa yang kebiasaan? Siapa yang kebiasaan? Ya kalian toh. Loh, kok saya bukan polisi, bos. Ya emangnya kan kalian itu sering-sering kalau udah salah ngomong ya digerebek. Ya bukan digerebek, melanggar hukum karena menghujat. Salah sendiri. Tuhan Anda saja Anda hujat kok. Siapa yang mati terkutuk? Nah, Tuhan Anda kan? Kok dia yang hujat sendiri, Tuhan sendiri. Disuruh naik ke sini. Saya buka komal begini itu memang saya pancing dia masuk ke sini. Di situ waktu zaman di Zoom sampah. Tak ada apa-apanya dia itu. Mainanku itu. Mainanku dia itu. Dia punya ilmu apa dia? Edis pamer di sini. Pembohong dia itu, penipu. Dia itu orang sarap, pendak waras dia itu. Halo saudara Riandi Christian. Buka kameranya, Bang. Selamat malam. Malam. Saya nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa ya? Bisa dong, kan itu sudah buka, sudah bisa, tinggal ditekan aja nya. Enggak, saya belum berkeputusan untuk buka kamera. Belum siap. Kenapa kayak gitu? Anda mau berdiskusi tapi ada fasilitas buka kamera, Anda nggak mau buka. Apa niatnya emang? Kenapa harus? Harus dong, kan kita mau bicara agama ini. Bukan bicara. Ya, kenapa yang sebelumnya bisa tutup kamera? Kenapa saya harus buka? Ya, sekarang saatnya buka kamera loh. Nggak, yang tadi kan masih belum buka tadi, nggak apa-apa kan tadi? Ya, memang tadi dia nggak bisa buka karena fasilitas kameranya belum memadai untuk buka. Saya belum siap untuk buka kamera. Kenapa nggak siap? Bukankah anda ini anak Tuhan? Bukan masalah itu, karena saya kan bukan orang baru di dunia perdebatan seperti ini dan ya udah makanya karena bukan orang baru Tuhan yang menurut saya bisa berimbas kepada orang lain gitu. Makanya saya belum siap untuk itu. Lah samanya kita, saya juga. Ya makanya saya bilang, saya buka kamera aja, habis itu pakai masker, itu aja pun sulit. Saya belum punya masker saat ini, belum siap. Bungkus pakai BH-nya istrinya. Nggak usah, kita ngobrol aja tanpa kamera, bisa nggak? Nggak bisa, karena kamu itu penghujat. Kalau kau buka kamera baru bisa. Itulah Tuhan seperti ini yang membuat saya, kenapa harus turun menghujat gitu loh. Padahal yang saya sampaikan semuanya adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun juga. Gitu. Ya, kalau Anda menghujat, Bang, tidak ada yang bisa bantah Anda memang. Kalau Anda menghujat. Nah, yang namanya penghujat itu berbicara tanpa ilmu, hanya modal-modal baca-baca. Saya nggak berani, katakan penghujat kalau nggak punya ilmu. Kita bahas ini, materi ini materi dua arah. Saya punya alasan kenapa ini materi dua arah ini, materi dua arah. Berani Anda bahas? Penghujat. Dia tuh suka menghujat dia itu teman-teman. Kalau dia masuk di TikTok di komal-komal tuh suka menghujat, makanya tidak berani buka kamera. Halo? Ya, halo juga. Iya. Buka kamera, Bang. Kenapa harus dibuka? Tidak perlu sebenarnya dibuka. Yang penting istilahnya komunikasi ada. Tidak, kita harus buka kamera. Yang penting kan kita istilahnya bertamu baik. Kalau tidak buka kamera, Bang, potensi untuk kalian menghujat itu terbuka lebar. Karena jangankan saya kalian hujat, Tuhan kalian aja kalian hujat sendiri. Apalagi kami ini, makanya buka.
Tuhan aja kalian hujat, apalagi kami. Halo. Halo. Kenapa diturunkan? Halo, selamat siang. Halo, siang. Halo. Halo, Saudara Lembang. Master Teologi Lembang. Apa Sumanga? Halo Samune. Bang Efes Sukran, Barakallah Fik yang ada di YouTube. Thank you Bang. Ayo teman-teman. Silakan naik. Ya, malam semua. Iya Bang. Mau tanya dulu, apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Buka kamera Bang, biar lebih asik. Biar buka kamera. Lagi tidur-tiduran saya. Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah firman Allah? Sama seperti doa Bapa kami. Apakah Yesus itu juga berdoa? Kalau misalnya Allah mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, apakah Allah meminta jalan yang lurus? Buka kamera. Iya, jawab dulu, jangan takut semua. Kau itu paling takut sama saya kalau saya tanya. Kalau kau buka kamera sampai alam kubur kulayani. Saya lagi baring-baring ini. Enggak ada urusan. Justru kalau saya bertanya, kalau lu berani buka kamera. Kau itu membahas Alkitab tanpa pengertian, kebodohan. Saya bertanya kau kabur, kau takut. Bagaimana? Seorang ibu ketika mengajar seorang anak kecil memanggil dirinya ibu. Misalnya anaknya itu bernama Bom-Bom. Si ibu ngajar anaknya Bom-Bom ini memanggil dirinya dengan cara apa? Dengan kata-kata apa? Ibu. Hai sayang, panggil ibu yong. Ibu. Ibu. Jadi sang ibu mengajarkan si Bom-Bom memanggil ibu dengan ibu ini berkata ibu. Muncul si Koplak tadi. Kepada siapa ibu itu memanggil ibu? Apakah masih ada ibu yang lain? Kan Koplak. Apakah ibu ini harus mengajar anaknya, hei panggil ibu, ibunya Bom-Bom dong. Lama-lama anaknya begitu besar memanggil ibunya Bom-Bom. Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Ibu mengajari bayi berbicara bukan supaya perkataan ibu itu dia ucapkan untuk dirinya, tapi diajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Tapi hal-hal seperti ini tidak akan pernah sampai di otak. Karena babi lebih duluan memenuhi kepala Anda daripada logika. Al-Quran itu aturan Tuhan kepada manusia. Kalau Anda mengatakan, berarti Bapak berdoa, bagaimana dengan doa Bapak kami? Dari mana doa Bapak kami itu? Ya dari Bapak di surga. Berarti Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak yang ada di surga. Ya mana lagi Bapak itu? Dasar Koplak. Makanya kurangi makan babi. Kurangi aja dulu, jangan berhenti total. Halo. Karena kalau berhenti total tidak ada yang makan hama sawah, hama padi. Halo, selamat malam Saudara Paris. Halo. Halo Bang. Buka kameranya Bang.
Belum bisa buka kamera. Orang-orang saktinya Kristen, para pendebat Kristen kok nggak ada yang nongol ke sini ya? Banyak kan orang sakti kalian tuh. Kalau RK nggak mungkin lah mau ke sini. Udah keok. Halo. 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 Di Komalku ini, kalau tidak kalian pengaruh minuman keras, kayaknya susah untuk berbicara ya. Harus minuman keras dulu supaya berani ngomong ya. Halo. 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 Halo bro. Halo juga bro. Buka kameranya bang. Kenapa takut sama Edik TV? Kalau gabung sama Edik TV kenapa? Yang takut itu yang kabur ke luar negeri. Kamu itu. Mana? Yang lari, yang takut itu yang kabur atau yang tinggal? Ya, apa kan diskusi di mobil? Di mana? Takut. Di mana? Di mana? Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Saudaraku, kalau dia itu ada ilmu, dia kan sudah di luar negeri, harusnya dia masuk ke semua komal-komal Islam, babak semua itu. Karena kan dia sudah di luar negeri, tapi faktanya masih tinggal di komalnya sendiri kan? Udah buka kamera. Mau diskusi nggak? Bang, mau diskusi nggak? Dengerin dulu sayang. Udah, Anda turun. Kalau Anda mau diskusi silakan. Kalau Anda tidak mau diskusi, Anda ke gereja. Seperti biasa, ibu jari pendeta isap sampai lepas kukunya. Ini lambang salib pertama sebelum berbentuk cross. Halo. Ya, selamat malam Bang Suma. Malam saudara. Boleh buka kameranya? Saya ingin buka kamera tapi belum bisa nih. Gimana? Boleh nggak diskusi? Diskusi santai, kagak ada ngehujat kok. Tenang. Dari sekte mana ini? Dari pengikut Yesus Kristus. Pengikut Kristus, orang Bani Israel. Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Bani Israel Kristus. Kan Iya, enggak. Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Berarti Yesus yang palsu ya ini ya? Oh, Yesus yang asli dong. Tapi kan ditolak. Dan Yesus datang juga bukan cuma buat Bani Israel, tapi di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus datang untuk di luar bangsa Israel? Ya, lihat di Amanat Agung dalam Matius. Yesus menyuruh untuk pergi. Oh, itulah yang kubilang. Itulah kubilang itu Yesus lain. Kupikir Matius 15. Kalau yang di Amanat Agung itu sudah bukan Yesus itu. Oh, itu dalilnya dari mana? Itu bukan Yesus. Baca Matius, Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Matius 15 atau Lukas ini? Yang mana dulu saya baca ini? Anda kan bertanya, Anda bertanya kepada saya kan, di mana dalilnya kalau itu bukan Yesus asli kan? Oke. Ya, Yesus yang di pasal yang saya bilang di Amanat Agung ya? Iya, betul. Itu kan Matius 24, yang 28 nomor 19 kan? Iya. Oke. Lukas berapa? Coba Anda buka di Lukas 22:69. Oke. Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang bicara siapa? Perkataan Yesus. Itu yang bicara siapa di situ? Yesus. Lalu yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang bicara itu siapa? Yesus. Ini dia sedang berbicara. Terus Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang itu siapa? Karena kan ini berbicara Yesus akan segera disalib. Loh, segera disalib. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau kita lihat ayat yang bicara ini siapa? Yesus ada berapa? Kok Yesus ada berapa? Lah, yang bicara ini siapa?
Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Yesus itu kan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Iya kan dia ditanya sama orang-orang yang ada pada saat itu, Ditanya imam oleh kepala Mahkamah Agama. di Mahkamah Agung ditanya. Mahkamah Agama, kok Mahkamah Agung pula? Mahkamah Agama yang tanya, siapakah engkau ini? Apakah engkau ini adalah Mesias? Salah, bukan itu pertanyaannya. Kamu baca setelahnya, makanya katakan 69 70. Kamu baca ayat 67 itu pertanyaannya. Salah, dengar. Setelah 69 kan dia ditanya, apakah engkau ini adalah Mesias? Kau sendiri yang mengatakannya. Maksudnya bukan aku, kamu yang mengatakannya. Mesias itu di ayat yang ke-67. Coba kamu baca. Saya ngerti kalau itu. Saya ngerti. Kamu Tadinya dia diolok-olok dulu, dia dipukuli dulu, baru dia disidang. Nah, kalau itu betul, dia udah disiksa lalu di sini. Iya, makanya saya tadi menunjukkan data ke kamu 69 dan 70 kan? Iya, betul. Ya, makanya setelah dia mengatakan bahwasanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ya, santai, Bang. Sudah Bang, itu, santai. sudah itu belum atau sudah? Bang. Sabar, Bang, sabar. Sudah itu, dengar kata sudah itu. Oke, silakan. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Berarti yang sedang bicara ini siapa? Abis ini saya yang bicara ya. Abis ini saya bicara. Tunggu. Kita tiktokan aja, karena kau tidak buka kamera. Jadi yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Anak Allah Yesus sendiri lah, masa? Ya berarti ada dua Yesus dong. Anda saku itu. Itu pemahaman kamu. Itu pemahaman kamu, Bang. Memang Makanya ada dua Yesus. Enggak lucu orang ini. Mana ayatnya dua Yesus? Oke. Mana dalilnya? Tadi itu Yesus. Mana dalilnya itu dua Yesus? Tadi itu yang ngomong siapa? Yesus. Terus yang dia katakan Yesus sudah duduk di atas itu siapa? Itu Yesus menjawab pertanyaan di ayat 67. Astagfirullahaladzim. Ya, Astagfirullah. Bapak Suma, saya sudah bilang, kan abang ini dengar. Abang kan kutip ayat 69. Iya. Betul enggak? Betul. Iya. Lalu kamu bilang, jangan baca ayat sebelumnya, baca ayat 70. Siapa yang bilang jangan baca ayat sebelumnya? Saya membawa data 69 dan 70. Nah, saya jawab 69 itu jawaban dari pertanyaan ayat 67. Saudara, kalau 68 itu oknum ini berkata, sekalipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kan yang dia katakan. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Bukan salah, bukan itu. Buka data lah, jangan asal congor, Bang. Betul. Coba kamu yang baca, coba kamu baca. Oke. 68-nya coba. Saya baca dari 67 pertanyaan. 68 yang saya bacakan tadi, 68 jawaban Yesus, pertanyaannya harus tahu dong. Coba kau baca 68. Saya baca 67 sampai 68. 68, saya baca 68, kamu tertawa, kau bilang bukan itu. Takut kah? Takut sama kamu. Kamu yang tidak buka kamera. Aku yang takut. Aku yang takut. Abang nggak berani saya jelaskan. Aku buka kamera, kamu tidak buka kamera. Inilah pengikut setan, selalu memutarbalikkan fakta. Kalau kamu berani kau buka kamera, saya buka kamera, kau katakan saya takut. Yang takut itu yang sembunyi di ketek. Sembunyi, saya nggak bisa buka kamera, nggak ada fiturnya. Ya terus kenapa kau ngatakan saya takut? Karena kamu nggak kasih saya baca ayat 67. Saya membaca 68, kau tertawa. Kenapa kau tertawa? Kau mengatakan tidak begitu bunyinya, kan? Pertanyaannya itu jawaban Yesus 68. Pertanyaan orang yang menanyakan di ayat 67. Kan Yesusnya mengatakan, sekalipun aku bertanya, kamu sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Aku bertanya. Yesusnya yang berkata, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada kata Yesus bertanya. Kamu buka Alkitab, jangan bikin malu. 68, tuyul, kau baca 68. Kalau saya baca 68 tidak ada Yesus bertanya, gimana? Kamu mau? Silakan. Ayat 68. Ini 9.000 orang saksi ya. Lukas 22 ayat 68 yang disuruh semua. Apa bunyi ayat 68? Kalau ada, saya masuk Islam. Kalau nggak ada, kamu buka masker. Oke, saya buka masker ini langsung kuputuskan. Silakan. Oke. 68. Dan
Dan sekalipun aku mengatakan, ya, dengar ya. Mengatakan tuyul penipu. Astaga, bukalah Alkitabmu. 68 itu jelas mengatakan, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan mau menjawabnya. Kaburkan kau pembohong, penipu, laknat. Inilah kalian. Sekarang diam dulu kau orang tua, diam dulu. Coba kau lihat itu anak piaraan itu pemakan babi tadi itu. Kalau ada kata Yesus bertanya, aku masuk Islam, koplak, dasar penyembah setan. Jelas-jelas dalilnya tertulis begitu. Sekalipun aku, diam dulu, diam dulu, berdiskusi. Diam. Tidak ada lembut-lembut pagi penyesat, gak ada. Kebiasaan kalian itu suka nipu-nipu dengan berlembut-lembut, kasih-kasih, padahal nyesatin. Dia mengatakan tidak ada, malah dia tertawa. Bahlul, malah saya lebih paham Bibelnya daripada dia. 68 itu jelas, sekalipun aku bertanya kepada sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kata Yesus. Dasar. Makanya kurangi makan babi. Makan babi, kebanyakan makan babi, artinya apa? Membabi buta, asal ngomong, aku masuk Islam. Kalau ada itu kata bertanya, kurangi makan babi tuh. Nanti kau makan babi, kau makan babi, intisari babi itu jadi sperma. Kau suntikan ke istrimu, lahirlah anakmu. Anakmu juga akan seperti itu nanti, membabi buta, kayak kau tadi. Paten. Jangan kau pikir kau Kristen kau lebih paham Bibel daripada saya. Justru karena kau merasa Kristen kau sudah enak bobo, mati, masuk surga. Makanya kau belajar Bibel tidak pernah, karena kau dimimpikan sama setan tuh. Mati masuk surga, nenekmu kiper. Buka kamera saudara Edward. Silakan dibuka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Jangan penipu kayak tadi ya. Congor-congor. Mamamu itu sama bapakmu yang tidak congor. Kau makan babi, mamamu, iya nak makan babi. Itu nggak congor, karena dia suka memang kalau orang susah. Buka kameranya bang. Ayo. Ya buka tema kamera. Yang di atas itulah. Buka kamera. Ya. Silakan. Bisa juga buka masker nggak? Biar lebih. Buka kamera, nggak usah lebay kali. Kau kayak homreng saja. Buka masker. Buka kamera. Kenapa kamu takut ketar-ketir? Tuhan saja kalian berani bunuh kok, masa sama semua takut? Buka kamera bang. Buka kamera. Nggak ada takutnya sama kamu. Iya, Tuhanmu aja kau bunuh kok. Ngapain? Tuhan saja kau bunuh, masa takut sama saya? Buka kameramu. Mimpi kali, aku ndak hidup di zaman itu. Tapi kamu menerima hadiah. Andai kau hidup di zaman itu. Kamu mau bahas apa? Saudara, andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Tuhanmu atau tidak? Kamu baca ayatnya, makanya supaya kau ngerti. Baca ayatnya. Botol. Kau baca ayatnya, saya kasih supaya tahu. Kutanya dulu samamu. Andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Yesus atau melarang? Ayat supaya kau ngerti. Jangan banyak bacot, baca ayatnya. Buka kamera, buka kamera. Baca ayatnya saya kasih. Buka kamera. Buka kamera, bang. Buka kamera. Buka aja kamera. Belum. Ayo. Sudah. Buka kamera, buka tekan itu baru simpan supaya terbuka. Silakan. Terima. Itu sudah ada permintaan terima. Nah, gitu dong. Yo. Ya. Apa yang kau mau? Bahas eksekutor itu kamu baca supaya jelas. Langsung aja biar to the point. Apa menurut saudara pembunuh Yesus ini bagi Anda pahlawan atau penjahat? Silakan. Jangan tutup kamera dong. Gimana sih? Makanya buka aja kacamatanya, udah malam pun. Nah, gitu dong. Buka aja kacamatanya, bang. Ngapain? Baca Yohanes. Yohanes berapa? Lah buka juga maskermu. Masker nggak dipakai membaca. Kalau kamu berani. Lah, ngalur ngidul aja. Banyak ngoceh aja bacot.
Oke, Pasti. kamu buka Yohanes. Awas, hati-hati gula. Gini bang, pertanyaan saya, bagi Anda, pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Udah, jelaskan, silakan. Saya mau dengar. Lama rupa, cukadama. Weh, lentaulu. Jawab, pembunuh Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Ya, pura-pura lagi nge-lag biar nggak ditanya. Hei, Gimpe. Hei. Hei. Sosis. Dasar masa tilu. Sok paten. Halo. Halo, selamat malam. Malam, saudara Indo Samudra. Ya. Buka kameranya, Bang. Siap. Bagaimana Yesus Bapak Juma nasibnya? Buka kameranya, Bang. Nggak bisa ini Bapak Juma. Kenapa nggak bisa, Bang? Nggak bisa buka kamera ini. Oh, nggak bisa ya? Nah, saya ingin tanya singkat aja, Bang. Yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagi abang ini? Kalau di agama kami itu ya pahlawan karena kami punya Tuhan akhirnya. Abang dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik, Abang. Jadi Katolik mengakui bahwa yang membunuh Yesus itu pahlawan? Iya, karena termasuk iblis. punya Tuhan. Berarti iblis juga pahlawan? Enggak lah Pak Juma. Lah kan iblis yang merasuki Yudas, Bang, sampai dia berkhianat. Gimana itu? Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Lalu mempersembahkan Yesus kepada imam-imam, kepada para mahkamah agama. Kalau iblis tidak bekerja, Yudas tidak berkhianat. Berarti iblis adalah pahlawannya Anda. Ya, yang bantu kami buat Tuhan Pak Juma. Ya, iblis kan? Ya. Nah, gitu dong. Itu baru top. Ini baru Kristen yang betul, Katolik yang benar, yang jujur, tidak berlete-lete, bertele-tele. Iblis adalah pahlawan bagi keselamatan Kristus. Nah, begitu. Jadi juru selamat yang sebenarnya adalah Ya, itu yang bantu kami itu, Pak Juma. Nah, itulah dijawab aja, Bang. Jadi bagi Kristen, juru selamat Kristen sebenarnya adalah iblis. Nah, gitu. Itu baru. Gereja mana Abang ini? Hah? Abang gereja mana? Gereja di Palembang, Abang. Sudah lama Katolik? Ya, dari lahir lah Pak Juma. Oh. Keluarga semua Katolik. Iya. Baguslah. Bagus. Abang ini Katolik yang paling benar di antara semua Katolik yang pernah saya kenal. Abang lah Katolik yang paling benar, jujur perkataannya, betul-betul dari hati yang paling dalam. Makasih abangku. Oh. Kalau yang lain itu pembohong, Bang, munafik. Ya. Munafik mereka itu. Ya, kita memang jujur Pak Juma. Iya, harus jujur, itu harus lebih dikedepankan. Apa untuk nutup-nutupi. Betul.
ini aku mau ini Pak Juma. Iya. Mau murtad aja ke Islam rencana ini sekeluarga Pak Juma. Kenapa bisa, Bang? Ya, di gereja ini kita berat di puluhannya, Bang. Waduh, masih dipungut? Iyalah. Bagaimana Romo kita mau hidup? Ya, ada berapa keluarga? Ada berapa keluarga yang rencana mau ke Islam? Ya, anak kita 2 sama ibunya. Memang selama ini nominalnya berapa, Bang, setiap bulan dikasih pendeta? Ya, kita nggak bisa sampaikan itu, Pak Juma. Iya, tapi iya. kita memang ada. Kadang keberatan juga. Iya, iya. Padahal tidak ada perintahnya ya, Bang, ya, untuk di luar suku Lewi. Itu kan hukum untuk suku Lewi aja, itu persembahan dari 11 saudaranya yang lain mempersembahkan ke rumah Tuhan kepada suku Lewi yang mengurus jemaat. Nah, sementara pastor Romo itu kan bukan orang suku Lewi. Mereka tidak punya hak untuk menerima perpuluhan karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Semua apapun yang ada dalam hukum Taurat itu sudah digenapi. Makanya orang Kristen makan babi karena sudah digenapi. Tapi kok perpuluhan masih dipakai? Ya, untuk kegiatan jemaat, Pak Juma. Oh, berarti ada baiknya juga kalau gitu. Ya. Artinya perpuluhan itu dipakai untuk kepentingan jemaat. Ya, enggak semua. Kalau ada yang diperlukan di situ. Selebihnya dipakai oleh? Ya, kita kasihlah untuk Romo kita. Kita anggap itu kan sebagai guru kita, Pak Juma. Ya, terus kenapa mau murtad dari sana, Bang? Kalau memang Abang ikhlas. Capek, Pak Juma. Kita ibadah itu kan mestinya setiap hari. Kita melihat orang yang beragama Islam itu kan ke masjid setiap hari. Jadi kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Terus kenapa Abang nggak tiap hari aja ke gereja? Ya, kosong lah Pak Juma, nggak ada kawan di situ. Ajak pendeta. Pendeta kita, Romo kita ini kan banyak gereja-gereja yang jadi kunjungan dia, Pak Juma. Oh gitu. Jadi nggak cukup satu gereja, jadi ada beberapa gereja, satu paroki seperti itu. Iya. Paroki itu bisa 6-7 gereja. Ya, tapi apa nanti nggak ke neraka kalau pindah dari murtad dari sana? Karena Tuhannya beda. Ya, enggak lah Pak Juma. Nggak nyembah Yesus lagi dong. Kita tinggalkan aja lah itu rencananya. Iya. Tapi istri sama anak sudah setuju? Kalau istri ini yang masih kita kasih saran-saran dulu. Anak? Istri. Kalau anak? Kalau anak ya apa kata saya ikut dia. Oh, masih anak-anak rupanya. Masih usia berapa, Bang, kalau boleh tahu anaknya? Anak yang tua 14 tahun. Laki? Perempuan. Oh. Yang laki 8 tahun. Oh, iya. Abang ini kedengarannya dari suku ini ya, Madura ya? Bukan Pak Juma. Kita ini
turunan Tionghoa. Oh gitu. Iya. Apa nampak seperti orang Madura? Iya, kedengarannya gitu abangku. Kayak orang dari Jawa gitu. Oh. Ya kita banyak kawan Pak Juma. Kawan kita banyak orang Islam. Kadang kita melihat hari apa itu, harinya Lebaran, kadang kita merasa iri ya Pak Juma. Oh iya, tapi kan ada juga Natal abangku, memperingati lahirnya Tuhannya abang, ulang tahun Tuhan. Natal itu Pak Juma hanya di Desember, pasti banyak hujan. Kita mau berkunjung tempat pemilih itu nggak nyaman. Begitu. Iyalah. Sejak kapan ada niatannya untuk jadi mu'alaf, masuk Islam? Rencana kita udah lama Pak Juma, udah ada 1 tahun lah. Terus kenapa nggak jadi-jadi bang? Ya kita mau cari ini Pak Juma, mau cari ketua Islamnya. Ketua Islam. Ustadznya. Oh Ustadz. Dekat rumah ada masjid bang? Jauh Pak Juma, sekitar 3 kilo. Oh abang di pedalaman ya? Enggak, di pinggiran Pak Juma. Pinggiran Palembang? Di daerah OI Pak Juma. OI? Ya. Oh. Dekat Oki. Oh dekat Oki. Di situ mayoritas Kristen abang? Tidak Pak Juma, Islam. Loh kok nggak ada masjid? Iya, karena masjid yang besar itu jauh. Kalau yang kecil-kecil ada Pak Juma. Oh gitu. Terus kapan rencananya mau syahadat ini bang? Mau masuk Islam? Bagaimana Pak Juma bisa bantu? Bisa, tapi caranya kirim identitas dulu karena nanti kita kasih sertifikat mu'alafnya. Oh. KTP ibu dan bapak setor ke tim kami, nanti kami dari Apologet Islam Indonesia buatkan sertifikat mu'alaf gitu bang. Pak Juma, kalau anaknya bagaimana Pak Juma? Anaknya kan belum ada KTP kan ya? Belum. Ya sisa kartu pelajar ada berarti? Ya. Nah, kartu pelajarnya nanti DM saya secara pribadi, nomor HP-nya abang, nanti kita WA komunikasi, habis itu kirim identitasnya. Besok malam atau kapan ada waktu naik ke sini syahadat sama-sama rame-rame. Bisa anak juga udah bisa masuk nanti ya Pak Juma? Bisa. Rame-rame kita bang. Nah, jadi yang pertama itu kirim KTP-nya nanti ke saya melalui DM, nomor HP-nya DM ke saya. Nanti kemudian kita akan syahadatkan setelah KTP sudah ada di kami. Nah, kita buka kamera supaya disaksikan banyak orang kalau abang ini sudah masuk ke Islam, supaya nggak ditagih lagi perpuluhan. Iya, Pak Juma, kalau nanti itu udah sah masuk Islam, apa aku bisa masuk ke masjid daerahku ya Pak Juma? Bisa. Sampaikan ini sertifikat saya sudah mu'alaf. Itulah fungsinya legalitas bang, supaya masyarakat di sekitar itu tahu, oh ini saudara kita udah muslim. Karena di Islam itu kan muslim itu saudara bang, seibarat satu tubuh.
satu yang sakit semuanya merasakan gitu. Pak Juma, terus masalah apa sembahyang itu seperti apa nanti Pak Juma? Nanti diajarin kalau udah masuk Islam boleh ke masjid, nanti belajar di sana. Kalau abang sudah ada di masjid, abang sudah ada nomor telepon saya boleh nelpon ke abang, tolong saya supaya saya bicara sama imam di situ. Pemimpinnya yang di masjid, Pak Juma? Iya, nanti saya ngomong sama dia melalui HP abang untuk mengkomunikasikan abang ini baru mualaf harus dibimbing gitu. Abang juga sudah sunat? Enggak sunat kita Pak Juma. Belum. Berarti anak juga belum ya? Ya. Ya, nanti juga kami arahkan untuk sunat, Bang. Ada Pak Juma, kalau di daerah kita ada yang bisa sunat. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Enggak, maksud kami, mana tahu kami bisa bantu arahkan. Teman-teman kami ada kok di Palembang yang bisa bantu untuk sunat. Oh, ya udah Pak Juma, nanti ke sana aja. Oke, sip. Pak Juma, kalau aku belum bisa sembahyang di masjid, aku ikut-ikut gitu boleh Pak Juma? Boleh. Walau nggak ada yang aku baca Pak Juma. Iya, boleh. Sambil belajar. Yang penting basuh muka Pak Juma. Ya, nanti diajarin wudu, diajarin. Makanya kalau ya namanya wudu. Iya Pak Juma. Kira-kira bisa besok? Kami tunggu di sini. Aku tak ini dulu Pak Juma, tak ngomong dengan istri dulu supaya pikirannya itu terang benderang Pak Juma. Baik. Istri aku ini kan keras Pak Juma, aku takut nanti ribut. Beliau masih sering ke gereja? Iya. Oh. Dia orang ini juga? Orang dari Tionghoa juga? Ya, turunan Pak Juma. Oh, sama-sama ya. Cuma ya itu keluarga istri ini kan kuat Pak Juma. Iya. Kuat, pertahanan agamanya kuat. Akhirnya istri kan berat juga Pak Juma kalau nggak pelan-pelan. Siap. Tapi sudah setahun rencananya memang kan? Iya, kita sudah sering musyawarah dengan istri ini. Istri ini masih kaku Pak Juma. Oh iya. Siap. Tapi abang sudah belajar Islam sedikit-sedikit. Sudah sampai bahwa memang Islam benar. Ini Pak Juma, kalau Al-Fatihah itu saya sudah mulai hafal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Yang lain tapi belum Pak Juma. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ibu ada di situ sekarang, Pak? Ibu ada? Enggak lah Pak Juma, aku ini di luar Pak. Nanti bisa dipukul pakai panci. Bisa juga bercandanya. Tapi abang bisa DM kan? Pak Juma, aku nanti minta nomor WA Pak Juma boleh? Boleh. Sebentar Pak Juma, aku tulis ya. Iya. Berapa Pak Juma? Tolong disebutkan. 081 tambah 99 081 tambah 99 tambah nomor tambah maksudnya apa ini Pak Juma? Maksudnya
Abang tulis 081, habis itu 99. 99. Ya, lalu 00. Lalu 7. Lalu 222. Tunggu dulu abang, kebalik. Sorry. Ini gara-gara ini. Siapa Shirley terlalu cerewet di YouTube jadinya. Gimana sih? Sabar bang, sabar. Saya cek dulu nomornya bang. Ini gara-gara Shirley aja ini. Entah apa-apanya ditulisnya. Kasihan abang kita ini. 081. Kemudian 99. Dia tahu nomor Excelku enggak? 99. Kemudian 00. Ya, 00. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. 3. Kemudian 222. Sebentar Pak Juma, aku ulang ya Pak. Iya. 0819. Iya. 9007. Iya. Salah yang tadi itu bang. 081. Kemudian 99. Kemudian 00. Kemudian 3. Kemudian 3 kali 222. Lalu 7. Nah itu banyak pun yang tahu di bawah. Gara-gara Shirley ini. Iya. Oke Pak Juma, terima kasih informasinya Pak Juma. Nanti saya coba telepon Pak Juma ya. Baik abangku, thank you bang. Salam sama ibu ya. Ya Pak Juma, selamat malam. Halo saudara Tema. Iya Bang Juma, selamat malam. Malam, bisa buka kamera bang? Tapi kameraku Bang bisa, tapi apa nanti gak bagus signalnya macet-macet. Enggak apa-apa, santai aja kita. Oke Bang. Siap. Ya, dari Nias bang. Iya, selamat malam bang. Iya, malam. Dari Nias abang ini. Akan macet jaringannya bang. Di sini jauh dari apa ini bang. Kalau buka kamera aku enggak ngomongnya jaringannya. Ini sekalinya saya ngirim. Aja ya bang, nggak apa-apa kan? Iya, sekalinya saya ngirim nomor, ya Allah yang ngirim. Ya. Jangan ganggu dulu. Non-stop ini WA bunyi. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam yang barusan chat. Mau syahadat semua kayaknya ini. Udah lebih 10 orang nih tiba-tiba masuk. Ya Allah. WA saya diserbu teman-teman. Mau syahadat semua nih. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah.
Ya, gimana Bang dengan tema saya yang saya sajikan malam ini begitu menarik dan sangat menggairahkan, menggugah hati dan perasaan dan juga keinginan untuk dikaji dan diajarkan kepada halayak banyak bahwa yang menyalib Yesus itu adalah penjahat atau mereka itu adalah pahlawan. Silakan. Ya Allah ya Karim. Apanya Bang? Ini macet juga Bang. Ya Allah ya Karim. Sharingan. Iya Bang, iya Bang. 10.000 orang nonton WA semua teman-teman. Semuanya coba, gila nggak? 10.000. Manras yang kota. Ya Allah ya Karim. Kalau 10.000 ini semuanya mau syahadat, alhamdulillah. Oke, saudara tema Tablolo apa Bulolo, posisi di mana Bang? Saya di Nias ini Bang, orang Nias ini Bang. Ah, benar kan gue bilang Nias. Masalahnya mata abang dengan mata saya sama. Saya juga mata orang Nias. Oke, abangku gimana pendapat abang tentang materi ini? Kalau saya Bang hanya ingin mencari pengetahuan aja Bang. Kalau saya kurang paham juga ya ini Bang. Kalau bertanya ya mungkin jangan tersipu juga kalau ku jawab Bang ya, kayak saya bukan apa namanya itu ada masukan bukan ada masukan ya, menjawab sekitar aja Bang ya. Iya. Jadi ya gimana? Pertanyaan bagaimana pertanyaan abang ini? Ya, saudara sebagai orang Kristen itu kan diselamatkan karena ada Yesus mati di atas tiang salib. Betul Bang. Nah, artinya ada yang bekerja di belakang salib, yaitu orang-orang yang berusaha menyalibkan Yesus. Akibat dari mereka berusaha menyalibkan Yesus, maka abang ini diselamatkan. Kan gitu ya? Betul Bang. Nah, pertanyaan saya, yang menyalib Yesus, menangkap Yesus ini, bagi abang penjahat atau pahlawan? Ya, menurut bukan menurut apa nih, menurut pribadi ini Bang ya, menurut pribadi bukan menurut agama ya. Iya. Ya, menurut pribadi saya karena saya meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, ya terpaksa saya katakan pahlawan Pak Bang Juma. Nah, oke. Berarti sama seperti abang yang tadi mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu adalah pahlawan. Berarti termasuk iblis ya Bang ya? Kalau bunyinya iblis ya mungkin beda juga Bang, beda iblis dengan pahlawan Bang menurut saya. Enggak, iblis lah yang kemudian berperan dalam menyalibkan Yesus dalam tragedi itu. Lama. Ada perbedaannya iblis dengan pahlawan Bang. Nah itu dia Bang, mau tidak mau harus diakui bahwa yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Iblis yang merasuki Yudas, iblis yang kemudian mempengaruhi imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melanggar kitab suci Torah. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang benar. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi karena mereka terpengaruh sehingga mereka melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, maka mereka melanggar. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Atas pengaruh itu tadi, maka yang bekerja di belakang penyaliban itu adalah iblis. Kalau itu masuk akal Bang. Nah, itu dia. Jadi apakah iblis ini juga pahlawan bagi Anda? Ya kalau iblis ya tetap iblis Bang. Berarti dia pahlawan? Kalau pahlawan kan ada dasarnya seperti yang Abah bilang tadi. Iya, dia gegara mereka sampai Yesus dibunuh. Akibat dari dibunuh,
saudara mendapatkan keselamatan. Berarti keselamatan itu sumbernya dari iblis yang merasuki Yudas. Iya betul. Nah, gimana bang? Berarti keselamatan itu hadiah dari iblis. Udah, kurasa latar belakangnya Pak, Bang, Abang coba udah beda. Enggak, kan iblis bang yang bekerja. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, menurut Kristen tidak ada keselamatan. Berarti karena adanya iblis bekerja, ya, maka adalah keselamatan. Maka yang berjasa di sini adalah iblis. Kalau di Al-Quran, kitab saya nih bang, wa iyyaduuna illa syaitanam marida, yang mereka sembah itu tidak lain adalah iblis. Nah, kalau iblis yang menghadiahkan salib, iblis yang menjadi akar permasalahan sampai Yesus disalib, maka pertanyaannya muncul, apa iya iblis mau menyelamatkan manusia atau iblis mau menyesatkan manusia? Iblis itu mau menyelamatkan atau mau menyesatkan, bang? Kalau iblis ya menyesatkan. Nah, berarti agama Anda ini adalah agama yang sesat atau agama yang benar, bang? Karena Kristen ada dari hasil penyaliban, sementara penyaliban itu berasal dari iblis. Iblis menyesatkan dengan cara-cara yang sangat halus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau saudara mengatakan iblis mau manusia agar sesat, berarti penyaliban itu tujuannya menyelamatkan atau menyesatkan? Iya, makanya aku sampaikan jawabannya tadi bang. Ini menurut pribadi saya itu kita bedakan iblis dengan pahlawan. Iya, dasarnya pahlawan itu karena Yesus kan dibuktikan perjalanannya dari awal, dari lahir dia. Mungkin ada sesuatu yang dinyatakan, yang disampaikan, dinyatakan itu benar. Ternyata yang sekelompok itu yang nggak menerima, makanya pada saat itu ya mungkin seperti itulah bang, ada cobaan-cobaan seperti itu sampai disalibkanlah dia itu. Iya, maksud saya gini, kan pertanyaan saya, iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia sesat? Kalau pihak iblis udah jelas kalau iblis itu sesat. Sesat. Berarti tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau ceritanya itu Pak udah beda. Kalau Yesus mungkin nggak beda dengan iblis, apalagi pahlawan tadi kita bedakan. Yang sekarang sasarannya Yesus disalibkan, sementara pahlawan udah jauh beda bang dengan iblis. Iblis yang menjadi ide adanya penyaliban. Iblis yang berencana membunuh Yesus. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali iblis mencoba membunuh Yesus. Sudah berapa kali bang? Disuruh jatuhkan dirinya, dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Disuruh. Memang iblis mau membunuh Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, ketika iblis selalu ingin membunuh Yesus, pertanyaannya, apakah iblis ini ingin menyelamatkan manusia? Tidak, Bang. Tidak. Berarti tujuan iblis menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau tujuan iblis itu menyesatkan.
Nah, itu jawabannya, Bang. Tujuan iblis menyerahkan Yesus untuk disalib untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang disesatkan iblis dengan salib? Siapa yang mempercayai salib adalah sebuah keselamatan? Iblis. Nah, yang menjadi pengikutnya, yang kemudian percaya bahwa penyaliban itu adalah keselamatan, itu siapa? Agamanya apa? Ya, Kristen, Bang. Minum dulu abangku, minum dulu, Bang. Ya. Minum abangku, minum dulu abangku. Karena nggak mungkin iblis itu mau menyelamatkan kita, nggak mungkin. Sejak dari kakek kita Adam saja sudah disesatkan. Apatah lagi kita ini. Jadi kalau iblis berupaya membunuh Yesus, berarti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tidak mungkin menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Betul. Nah, jadi kalau percaya kepada penyaliban, berarti percaya kepada kesesatan. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Kristen di Matius 7, "Enyahlah daripadaku kalian Kristen yang berbuat memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kemudian bernubuat pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus dan berkata Yesusnya di sana, "Aku tidak mengenal kalian." Karena itu tadi. Karena sebenarnya yang diikuti oleh saudara Kristen ini adalah ya itu tadi, yang mau menyesatkan itu. Datang mengatasnamakan Yesus, dan Yesus berpesan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti selama ini Kristen tertipu dengan iblis yang mengatasnamakan Yesus Kristus, Bang. Makanya agama Yahudi dan agama Kristen beda. Kristen ini dari mana? Sementara agama yang ada pada saat Yesus ada di bumi, itu agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi ketika Yesus ada tidak berubah menjadi Kristen? Kenapa justru Romawi yang membawa agama Kristen? Kenapa bukan Yahudi di Yerusalem sana? Itu pertanyaan besar. Karena Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu adalah Yudaism. Begitu abangku. Nanti. Yang mana yang judul ini yang mana? Ketik coba yang mana, Bang? Hancur pesena telo. Hancur. Wish, dari sejak tadi sampai sekarang nggak berhenti teman-teman. Betul-betul lah nih. Gila bener-bener nih. Ya Allah ya Karim. Yang WA sabar ya. Antri yang mau syahadat ini 10.000 orang kayaknya mau syahadat semua ini. Wih, ya siapa yang mau balas ini? Siapa yang mau balas ini? Hah? Begitu banyak. Assalamualaikum Mas Juma. 10.000. Waalaikumsalam. 10.000 kawan-kawan WA saya ini. Alamak, bisa gundul tangan saya ini. Ya Allah ya Karim. Hancur ini HP, hancur. Tuh Bang Zuma. Berasap HP ku, Bang. Tunggu Bang, berasap HP ku. Ya Allah ya Karim. Salin aja, salin. Ya, disalin. Oke. Oke. Ya, dari sekte mana, Bang? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Karena saya dari Sumatera Barat, Solo. Oh, siap. Ini masukan untuk Abang Zuma. Siap. Kami di bawah ini
semuanya sangat sayang sama Bang Zuma, apalagi lihat Alhamdulillah. konten yang itu gimana itu ya, keren kami itu. Jadi kalau dua kali Bang Zuma dia nggak nyawat, turun aja. Baik. Kalau dia nggak om cam udah turun. Baik Bang. Perih rasanya hati kami lihat Bang Zuma itu di KT nggak gitu tuh. Itu masukan aja Bang Zuma. Siap Bang. Siap. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Bang. Iya. Makasih Bang. Saya juga jadi sedih ya Bangku. Iya. Ah, nih dia sudah ada. Cinta mereka sama Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bagaimana ini Bunda Rahma? Saya butuh asisten ini Bon. Untuk baca semua ini. Banyak itu resiko kalau kita banyak fans. 10.000 loh. Masya Allah. Itu loh penonton pun 10.000 Itu. Kalau dia WA semua itu, iya bagus kalau dia minta ini. Kalau mau diajak ngopi, kalau diminta dinikahin semuanya ini gimana? Resikonya ganteng, rendah. Jadi idola. Ayo Bang Hendi, mana pesona Bang Hendi? Iya. Kamu tahu nggak ayah takut apa? Ayah takut kamu tumbuh besar dan kita jadi berjarak. Ayah takut kita nggak lagi bisa sering ketawa bareng kayak sekarang. Atau bahkan kamu nggak mau main lagi sama ayah. Ayah takut banget, ayah terpaksa nggak bisa meluangkan waktu. Sama Bang Zuma, sama Kenapa YouTube-nya berubah gitu ya? Apanya berubah kenapa? Pindah videonya sendiri. Oh biasa, balikin lagi aja yang. Iya, barusan. Untung aja nggak pindah ke video yang aneh-aneh. Coba yang aneh-aneh. Kayaknya sih. Yang pargoi itu masuk. Bukan Bang Andi, resepsi pernikahan kayaknya antara Oh, Mr. nggak aman Martin gitu dengan kalau Mr. Roy. Aman gitu kalau resepsi. Ya kalau yang Resepsi tapi Mr. Roy dengan Mr. Martin. Waduh. John PS John. Wih Dede, tolong teman-teman jangan telepon dulu lah. Nggak mungkin juga aku angkat, kita masih live. Iya, salam kenal. Terima kasih. Oke. Nanti ya aku balas ya. Butuh 2 minggu ini untuk balas semua ini. Silakan Edward dilanjut. Apaan sih? Ya pertama dulu salam sama Bang Zuma, sama Pak Rahma. Iya. Dari Sumatera Barat juga Bang. Iya Bang. Dari Sumatera Barat. Iya Bang. Salam Masya sukses. Allah. Makasih ya Bangku. Kalau lama-lama kayak gini Bang, musibah ini bisa hilang di Indonesia nih Bang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sehat selalu Bang, semangat. Amin. Salam kompak seluruh Islam Bang. Ya Bang. Alhamdulillah. Ada Bang Arif di bawah mana dia? Gini loh teman-teman, kenapa kami naik? Banyak bahkan dari tadi juga ngomong capek, diselingi. Iya, Kalau ada betul. nanti topik baik, bagus ya, Banyu mah ngomong lagi teman-teman ya. Betul. Jangan pula kau paksa kami on cam. Saya bukan pembawa acara di sini, saya bukan narasumber gitu loh. Ada 2 ya malam ini ya teman-teman. Alhamdulillah 2 malam ini saudara kita Kristen yang mengakui kalau setan itu yang menghadiahkan mereka dan bahkan tadi ada 3 tadi itu yang sudah mau mualaf. Yang terakhir tadi dari saudara kita yang Nias yang mengakui dengan jujur bahwa apakah iblis itu mengajarkan ingin
ingin manusia selamat atau ingin manusia sesat. Dia mengakui bahwa iblis itu mau manusia sesat. Berarti penyaliban yang dibuat oleh iblis ini untuk menyesatkan atau untuk menyelamatkan? Untuk menyesatkan, kata dia. Berarti salib ini untuk menyesatkan, diakui tadi. Itu adalah satu kemajuan, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah tema ini membuka cakrawala berfikir saudara-saudara kita yang awam, yang kerjanya hanya ke gereja tanpa belajar Bible, dan tidak pernah kemudian diajak mereka untuk berfikir. Dengan melalui tema ini mereka naik, mereka menyimak dari tadi di bawah, dan dia perhatikan kok Kristen yang naik tidak ada yang sanggup menjawab ini, dan mereka mulai berfikir, oh ya juga ya, kok bisa ya. Akhirnya diakui dengan sangat jujur tadi itu, bahwa apa yang terjadi fenomena dalam keyakinannya itu memang wow, sesuatu yang fantastik, harus didalami, harus disikapi dengan tenang, bahwa jika penyaliban itu adalah sebuah kebenaran, kenapa iblis ikut berpartisipasi mengambil bagian? Kenapa harus ada orang melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat kalau memang sudah dinubuatkan? Dan kenapa Yesus berkata orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan? Bahkan ketika Petrus berpikir, kau akan mati, kau akan disalibkan, Yesus menyebutnya, nyahlah iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, saudara-saudara kita yang tadinya tidak paham tentang ini, mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka, sedikit-sedikit mulai terbuka. Sedikit-sedikit mulai terbuka. Al-Quran sudah final. Wa qaulihim, berucap saja bahwa Nabi Isa itu disalib, itu adalah sebuah kejahatan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Bahkan di Al-Quran, hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah kehinaan di dunia. Artinya Al-Quran berbicara salib, tak ada kebenaran bagi salib itu. Tidak ada kebenaran bagi pelakunya. Lalu bagaimana kalau tidak ada kebenaran bagi pelaku dan hukuman salib itu hanya untuk orang yang dihinakan? Lalu bagaimana dengan kelompok orang yang menganggap salib itu keselamatan? Nah, ini Al-Quran yang membahas. Apatah lagi Bible. Bible juga lebih parah lagi kalau berbicara mengenai salib. Ternyata yang mati di atas salib itu adalah orang yang dikutuk. Wah, ini bahaya ini. Makanya ya silakan saudara-saudara Kristen, mumpung masih ada kesempatan, saya dengan teman-teman akan membantu Anda untuk keluar dari jerat ini. Demikian, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal saudara Toko Dian. Dari Jawa Barat, Subang. Jawa Barat, biasa. Barat Subang. Alhamdulillah dikenalkan sama Bang Juma. Alhamdulillah. Kumaha damang? Saya berat. Alhamdulillah sehat. Sehat, Masya Allah. Kapan bisa tampil lawan Edis tipis? Edisnya suruh pulang Indonesia aja, Bang. Aduh, kesel lihat jelek-jelekin. Jangan dilihat, Bang. Kalau kesel jangan dilihat. Iya, jelek-jelekin Nabi Muhammad terus. Makanya jangan ditonton. Jangan kesel kelihatannya gitu, Bang. Gini loh ya, informasi ya kepada seluruh umat muslim nih. Siapapun Anda, kalau Anda menonton Edis, tolong jangan curhat ke kami. Rasakan sendiri aja sakitnya menonton. Nah, untuk menghindari tidak emosi, tidak sakit, jangan ditonton. Iya, betul. Deal di sana ya penyampaiannya ya. Iya. Oke, Bang. Sekali diulang nih. Ya, hatur nuhun Bang Juma dan kawan-kawan. Ya, sama-sama. Iya, Bang. Iya, Bang. Bang Juma, salam kenal Bang Juma. Iya, makasih Bang. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang. Salam kenal Bang. Iya, salam kenal Bang. Dari Manado Bang, saya Manado. Siap. Ya, saya mualaf Bang. Alhamdulillah. Ya Bang, semoga Abang Suma dan Allah Subhanahu Wa Taala Bang. Terima kasih, amin, Bang. Amin. Amin, amin. Saya tadi minta nomor Abang tadi, sudah dapat nomor tadi Bang. Iya. Masya Allah. Ya, makasih banyak Bang. Ya. Makasih. Masya Allah. Dari Abang. Siap. Sehat-sehat Abang ya. Mengenal Tuhan Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Semoga Oke, teman muslim dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dulu ya kita baik, sambut. Terima kasih.
Makasih Bang. Ini M14 tadi minta naik, silakan. Malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Apa nih cerita? Itu temanya abangku, buka kamera kita. Oh mesti buka kamera Bang? Iya, supaya kita lebih santai, rileks diskusi, tak mengarahkan Gimana kita kalau aku buka kamera, Bang Juma buka maskernya? Enggak usah buka masker, ngapain buka masker Bang? Ya udah sama dong Bang Zuma. Enggak sama. Enggak sama berarti Bang. Anda ambil masker juga Sama pakai dong. masker. Yang tadi Anda mau diatur atau tidak sih, Es? Abah pakai masker juga Bang. Buka kamera pakai masker silakan. Wah nggak ada pula, udah nggak ada COVID lagi nih Bang. Ya udah, selesai, nggak mau diatur. Masih mau datang besok. Bang Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abangku masih terjaga juga jam segini ya. Di Surabaya Bang. Oh, dinas. Iya biasalah. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi Bang ada yang curhat di sini, rencana mau satu keluarga mau syahadat. Kalau dia nanti kita, Alhamdulillah, Makanya langsung. begitu Bang Handi naik sama Bunda Rahma, wah udah bisa naik nih, minta. Iya, saya kepikiran abang langsung Palembang kan, insya Allah dibantu. Kalau sampai dia syahadat, berarti 2 calon yang mau disunat. Siap. Masya Allah. Yang penting abang sehat terus. Teman-teman perlu ketahui, Bang Arif ini tukang sunat. Hati-hati lupa deh ya. Izin kita menyapa saudara hit Kristen Muslim. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Zuma salam kenal. Tolong baca DM ku ya. Aku DM, tolong baca ya. Siap. Baik. Soalnya aku nggak enak ngomong di konteks di sini ya. Baik Bang. Insya Allah Bang ya. Aja. Tetap sehat ya Bang. Baik abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 573 chat. 500 orang lebih yang ngechat. Banyaknya penggemar teh. Ini ada Edis TV gimana tuh? Naikkan. Usah. Oh naikkan. Dia naikkan. Kalau yang penting dia jangan keserupan. Kalau dia mau diskusi baik-baik silakan. Ya, saya sudah naikkan. Dengan catatan topinya ini loh. Nggak boleh bergeser. Halman. Halo. Ya, Edis. Halo. Malam. Baik, sebentar. Saya nyalakan dulu kamera saya ya. Oke, sip. Hei, kenapa turun? Kok bisa? Mohon maaf Bang Juma. Saya satu room sama Edis, berarti saya ikut murtad. Oh iya, sorry. Ya, mohon maaf. Sorry. Oke, naikkan yang lain kalau gitu. Naikkan yang lain. David Kristen Muslim. Saudara David. Iya. Jadi Edis tunggu besok saya buka lagi Edis ya. Saya buka jam 8 sebelum jam 1 Kota Makassar. Anda naik. Bawa semua senjata yang kau bawa. Kau buktikan kepada saya agamamu itu agama benar. Sampai you harus keluar negeri hanya untuk menghujat.
Kita sapa Ray. Ray, selamat malam saudara. Kristen Muslim. Ray. Selamat malam. Malam. Ya, Kristen sejati mengikut Yesus yang setia. Oke, silakan Bang, silakan. Buka kamera boleh kan? Buka kamera, udah pengikutnya 3.000 lebih. Buka kamera Bang. Gak kuat sinyal saya Bunda. Bang. Soalnya saya di kapal Bang, kapalnya lagi layaran Bang. Coba dites dulu Bang. Kita undang buka kamera. Nih, coba dites Bang. Kalau memang nge-lag, itu berarti nggak kuat sinyalnya. Ah, bagus. Cakep. Assalamualaikum. Aku nggak apa-apa, yang penting udah on cam, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak ini, soalnya Bang Juma, salam kenal semuanya. Jadi saya lihat, ya saya lihat barusan kan Bang Juma kayaknya cukup kesulitan, sibuk scheduling teman-teman Bang Juma mungkin ya yang minta sahadat atau segala macam ya. Kalau misalkan saya buatin satu sistem supaya Bang Juma bisa nanti dilihat gimana Bang Juma? Maksudnya? Saya bantu Bang Juma bikinin satu server, satu sistem, di situ ada e-learning, ada registrasi dan lain sebagainya, dan itu free, jadi siapapun bisa masuk ke situ, sehingga scheduling Bang Juma itu tuh bisa secara online Bang Juma bisa take gitu loh. Mungkin secara ini teknisnya mungkin bicara nanti sama bagian ini di API. Ya, biar itu aja, kalau Bang Juma. Terima kasih. iya, oke, makasih. Mana tadi itu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Bang Juma, aku ada pertanyaan. Ya. Bagi umat Kristen, kalau memang bisa jawab berarti aku potong tangan malam ini. Aku ongken dulu ya. Pertanyaannya simple Bang Juma kan. Siap. Kalau memang bisa jawab berarti kalau misalnya bisa jawab berarti naik ke sini nggak apa-apa Bang. Beri jawaban kan. Ini berarti mamanya Yesus kan. Ini Yesus, Nabi Isa kan. Siapa kalau memang mereka berarti bisa jawab siapa ayahnya Nabi Isa, berarti kasih jawaban naik ke sini. Kalau memang betul berarti mereka tahu siapa nama ayahnya Nabi Isa, aku potong jari satu tangan. Ya, aku orang Aceh. Kalau Bang, maaf Bang. Siap potong Oke, tangan. saya tanggapi ya, Bang King Iqbal. Saya tanggapi ya. Siapa ayahnya ya? Aduh, kemana sih? Nggak usah ditanggapi Bang. Bukan itu topiknya. Topiknya sekarang sama Anda sama Bang Juma. Siapa eksekutor salib itu, pahlawan atau penjahat? Itu topiknya Anda berdua. Yang lain kita standby. Lanjut. Pahlawan. Nah, pahlawan. Pahlawan ya. Berarti iblis ini pahlawan. Siapa iblis itu Bang? Siapa iblis itu dulu? Yang merasuki Yudas. Iya, siapa dalam konteks ini eksekutor salib pahlawan ini kita bahas dulu, Bang. Yang merasuki Yudas itu kan iblis yang membuat tipu muslihat, kesaksian palsu, itu kan mahkamah agama. Jadi semua yang terlibat terhadap penyaliban ini itu adalah pahlawan, termasuk iblisnya. Berarti iblis yang menghadiahkan mimpi keselamatan, angan-angan keselamatan kepada saudara. Waduh, ini kan kita lagi bahas eksekutor salib pahlawan. Baru Bang Handi tanya, saya bilang, ya pahlawan. Nah itu dia. Berarti pahlawan kan? Lalu, iya pahlawan, tapi bukan iblis. Lah mereka tidak akan mungkin mengeksekusi tanpa ada pengaruh dari iblis. Kan mereka loh.
Bang. Sebenarnya sih narasi ini ya, sebenarnya saya pikir tuh Bang Suma sudah sangat terlalu tahu bahwa Trinitas memang tahu. Ya, oke. Bahwa Trinitas itu Allah yang menjadi manusia itu memang sudah dijanjikan dari Di sana mana? dan dia memang akan mati. Di mana? Dan kematiannya itu Di mana? Di mana? akan ya. Di mana Tuhan menjanjikan akan turun ke bumi untuk mati? Di mana? Bang, bukan, aduh gimana ya saya mau jelaskan sama orang-orang abang ini ya. Anda tinggal buka data, saya baca datanya. Anda harus mempertanggungjawabkan konsep angan-angan dan mimpi Anda itu tadi barusan. Tuhan turun ke bumi berencana untuk bunuh diri. Itu di mana dalilnya? Bang, tidak ada saya bilang begitu. Bukan saya bilang Tuhan turun ke bumi untuk bunuh diri. Lalu? Nah, turun ke abang bumi kan untuk apa? Nah, untuk menyelamatkan manusia nih lah. Dengan cara? Dengan cara berinkarnasi menjadi manusia. Ya setelah itu? Nah setelah itu yang mati dia bangkit menjadi itulah di sini Dia bilang tahu nggak? Dia tahu nggak mati dan tujuannya? bangkit kembali. Dia tahu nggak? Abadilah dia itu bang. Dia tahu nggak tujuannya turun ke bumi untuk mati? Bang, yang namanya Tuhan ya sudah pasti dia tahu maha kuasa bang. Berarti dia datang untuk bunuh diri. Bukan datang untuk bunuh diri, itu lain lagi Bang Zuma, itu lain lagi. Gimana ceritanya? Dia turun ke bumi. Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Berarti dia sudah rencanakan mati. Rencana mati itu apa? Rencana untuk mati itu apa? Merencanakan kematian sendiri itu apa namanya? Bukan merencanakan kematian sendiri bang. Abang ini sudah keluar juga. Coba saya tunjukkan sama abang data-data ya. Sabar ya, saya buka kamera dulu bang. Saya buka kamera, saya akan tunjukkan sama abang data-datanya biar kita di sini berdiskusi loh bang ya. Sabar abangku, saya cari dulu ya. Biar abang juga bisa. Kenapa? Turun. Kenapa dia? Jaringannya ya jadi kapal. Naik lagi bang. Gayanya diskusi lebay. Paling yang ditampilkan juga perjanjian baru surat Paulus. Halo. Assalamualaikum bang. Ya. Waalaikumsalam. Saya turunkan bang, turunkan. Abang yang saya naik tadi. Turunkan bang, turunkan. Siap, saya nonton aja dari bawah bang. Oke. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang Zuma dari Aceh. Siap. Oke, tiap malam saya ikutin. Bentar Bang Zuma ya, saya besarin suaranya Bang ya. Siap. Kan Bang Zuma saya ikutin live-nya tiap malam, nggak ada absen tuh sama live-nya Pak Bang Yusuf. Siap. Kan? Saya heran kepada Oten. So, kalau kita jelas Allah Ta'ala Tuhan kita, tapi orang tuh bingung, saya dibuatnya Tritunggal katanya. Gimana yang Tuhan mereka itu yang mana? Isa kah ataukah Yesus kah atau yang mana Tuhan mereka? Bingung aku dengarnya gitu. Iya bang, ya bang. Tuhan aja bingung lihatnya. Maksudnya kalau kita jelas Allah Ta'ala, ada itu Nabi kita dari mulai Adam sampai 25 Nabi, yang terakhir Nabi Muhammad, itu kan utusan. Siap. Sementara Oten itu Tuhan mereka yang mana? Ataukah Yesus? Sementara Yesus itu kan setahu saya dia manusia gitu. Bukan utusan. Yang utusan kan yang itu kan Nabi Isa utusannya gitu kan. Jadi yang Tuhan mereka itu yang mana? Kalau kita Islam jelas Allah Ta'ala gitu loh Mas.
Siap. Dan tanda tanya saya, Tuhan Oten itu yang mana gitu? Itu tanda tanya saya gitu. Tuhan mereka tiga-tiganya katanya bang. Gimana Tuhan tiga-tiganya? Ya namanya Kristen abangku. Kalau satu Tuhan itu Islam. Mana kita Tuhan tiga-tiganya? Bingung kita, Tritunggal, bingung. Agama. Kalau tidak mau bingung, imani aja bang, percaya aja, pokoknya hantam aja. Kok imani? Saya orang Islam kok, Aceh saya. Iya makanya mereka imani aja. Kalau menggunakan akal akan bingung. Nah kenapa kita bingung? Karena kita Islam. Kan kita Islam. Iya. Nah, mau mengimani konsep kepercayaan mereka kita nggak bisa karena kita bukan Kristen. Makanya kita bingung. Mana sih Tuhan kalian? Yang mana yang betul Tuhan kalian itu? Yang menciptakan Maria atau yang dilahirkan Maria? Kan gitu bang. Kita bingung dibuat. Oke bang ya, udah selesai bang dompet. Iya, itu aja sih. Membingungkan memang bangku. Tidak bisa masuk logika kita. Nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajuala, Kristen Muslim, Hajuala. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini tadi minta lagi naik ini yang di siapa nih Ray? Entah di Gerunda. Kalau buka kamera silakan aja bun. Kalau ini kan jaringan tadi sampai turun kan? Iya, dia yang di laut tadi buka kamera tapi kepental. Silakan Bang Ray. Ya oke. Saya tidak bisa buka kamera ya Bunda ya, soalnya jaringan ini tidak bagus. Saya mau bertanya aja Pak. Tadi jelaskan. Abang ini, ya ini loh, orang-orang abang ini di sini kan seolah-olah abang bilang itu Yesus itu bukan Tuhan bagi kita nih. Seolah-olah dalam eksekutor salib pahlawan ini. Di mana sih dasarnya abang sampai abang sering mengatakan seperti itu dalam room abang itu aja yang dibahas. Di mana dasarnya Pak? Coba. Saudara. Saya. Ya. Nih saatnya anda belajar ya. Niatan pertama kali muncul untuk membunuh Yesus itu adalah niatan orang-orang Yahudi yang iri dan cemburu melihat Yesus semakin banyak pengikut. Dan itu sangat mengkhawatirkan mereka. Karena kalau Yesus semakin banyak orang yang percaya ke dia, mereka orang-orang ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala, itu terancam. Bangsa mereka menurut mereka akan dirampas oleh Romawi. Maka mereka rapat, mereka sepakat, mereka membuat konsili, muktamar besar, rapat kilat. Yesus ini harus kita bunuh. Kalau kita tidak bunuh Yesus, maka bangsa kita akan dirampas oleh penjajah. Titik. Itu latar belakang mereka ingin membunuh Yesus. Kristen jangan sok tahu, jangan asal garambang memasukkan, karena memang sudah dibuatkan, karena memang mau dosa Tuhan turun ke bumi menghapus. Jangan kau bikin cerita yang memalukan kayak begitu. Tidak ada itu dasarnya di dalam kajian orang-orang Yahudi. Paham Siti ya? Jangan sok cantik kalian Kristen. Jangan sok cantik. Tidak ada kajian di dalam agama Yahudi Tuhan turun ke bumi menjadi manusia untuk mati, untuk nebus dosa-dosa kita. Itu enggak ada, itu karangan kalian gereja. Oke, izin. Halo. Iya, suruh buka kamera. Buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dialog yuk, Jumah. Buka kamera dulu. Oh, buka kamera. Oke, bentar ya. Aku pakai dulu maskerku ya. Sabar. Silakan. Oke, aku tutup dulu mic-nya. Jadi gitu.
yang saudara yang tadi, tidak ada kaidah di dalam agamanya Yahudi Tuhan turun ke bumi menjadi bayi untuk mempersiapkan mati, dibunuh oleh penjahat, dibunuh oleh setan untuk nebus dosa-dosa Kristen. Itu nggak ada. Itu muncul di gereja saja. Itu buatan kalian itu. Nggak ada. Kita ke ini dulu. Tadi minta kali dia naik. Iya, silakan. Saudara, buka kameranya, Bang. Oh, Christian, silakan. Nah, gitu dong. Oke, salam kenal, Saudara. Beset ini dari mana? Pantai Costa, Advent atau apa, Bang? Kristen. Oke, Kristen. Protestan berarti ya? Iya, betul, sangat betul. Oke. Bagaimana dengan tema saya? Apakah penyalib eksekutor yang terlibat untuk menyalib Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Oke, sebelum saya jawab gitu, ada yang saya tanya dulu sama Bang Juma. Percaya saudara itu bahwa Yesus itu disalib? Saya percaya bahwa ada orang yang disalib menggantikan manusia suci yang diutus untuk Bani Israel. Ya, saya tanya itu, percayakah Anda bahwa Yesus itu disalibkan? Itu pertanyaan. Saya percaya bahwa ada orang yang disalib, kalian sebut Yesus, tapi bukan Nabi Isa, bukan manusia suci yang datang kepada Bani Israel. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu, ngapain kamu kasih tema seperti ini? Oh, jelas dong. Kenapa tidak? Karena Kristen menerima penyaliban orang dikutuk Tuhan sebagai keselamatan. Nah, jika kamu percaya, begini ya, jika kamu percaya bahwa Yesus itu telah disalibkan, maka kami akan jawab pertanyaanmu ini atau temamu ini. Saya percaya. Sepanjang kamu tidak percaya bahwa Yesus itu disalibkan, saya percaya ada penyaliban. Saya percaya ada penyaliban. Tapi yang disalib kalau cuma hanya penyaliban, nggak penting bagi orang Kristen itu. Faktanya salib itu Anda jadikan. Perhatikan dulu. Dengar dulu. Andaikan monyet yang disalib pun, monyet pun kalian tuhankan. Paham? Perhatikan dulu. Karena pada intinya yang kalian jual itu adalah tebusan dosanya. Pada masa itu Pontius Pilatus itu sebagai raja, bukannya 1-2 orang yang disalibkan. Banyak orang-orang berdosa disalibkan itu. Tapi nama Yesus berkuasa. Kalau memang itu yang kamu percaya, perhatikan dulu, biar jelaskan melalui tema tadi kan. Kalau memang itu yang kamu percaya, ngapain kamu tema ini? Gak penting dan gak penting juga kami jawab. Kamu malu kalau bahas tema ini. Jika kamu percaya bahwa yang malu kalau bahas ini, malu. Oh, Kristen malu bahas ini, ketahuan kalau penyaliban itu hadiah iblis, gitu ya Bangnya? Malu ya Bang? Malu? Ngomong terus dia nggak tahu kalau dia di mute. Alah, kalau cuman mau ngomong kayak gitu ngapain naik ke sini abangku? Mau pamer muka? Ngapain coba naik ke sini? Kalian kan menerima salib. Bukan saya menerima salib, apa hubungannya saya percaya atau tidak percaya? Kalau Anda menerima salib, Anda aja yang jelasin. Kan saya tidak terima. Mau dia Nabi Isa kek, mau dia siapa kek yang disalib, saya nggak terima. Saya tidak mendapatkan keselamatan dari penyaliban itu. Yang menerima keselamatan dari penyaliban itu ente. Maka ente harus menjelaskan. Yang melakukan penyaliban itu pahlawan atau penjahat buat kamu. Itu aja pun. Pertanyaan saya di sini. Kenapa Anda bertanya? Kan Anda yang menerima salib, bukan saya. Perhatikan dulu dari sini. Pertanyaan saya di sini, yang disalibkan ini siapa dulu? Kalau kamu jelaskan di temamu ini, kalau kamu jelaskan di orang yang dikutuk, yang disalib, yang kesembah itu orang yang dikutuk Tuhan berdasarkan dalil Bible.
berdasarkan Al-Quran. Hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan. Kurangi makan babi aja lah, supaya tak mengejar. Kenapa Anda membahas saya percaya atau tidak percaya? Anda mempercayainya, Anda menerima penyaliban itu, Anda yang menerima upah keselamatan dari itu, berkah dari penyaliban itu Anda terima, Anda telan, Anda makan. Anda lah yang jelaskan, yang disalib ini, yang menyalibkan itu pahlawanmu atau penjahat. Apa? Kenapa kau paksakan saya beriman kepada yang disalib? Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara, malam. Taruh dulu Bang. Yang selamat malam tak dulu ya. Nggak mau berhenti ngomong. Biarin dulu benar apa. Bang Juma paham kok bahasa roh. Paham Bang Juma tuh. Nanti Bang Juma jawab. Paham Bang Bukan Juma. begitu Percayalah. saudara, bukan itu, Nah, bukan. Yang percaya. saya maksud ini adalah ente-nya, bukan sayanya. Ente yang saya maksud. Anda nerima salib gak? Nerima. Nah, pelakunya ada gak? Pelakunya ada. Pelakunya itu pahlawan atau penjahat? Kalau bagi saya, penyalib Yesus itu adalah penjahat. Itu bagi saya. Ngapain kau lagi tanya? Apakah Anda percaya? Terus kenapa kau buka ini kalau nggak mau dijawab, botol? Dia sudah menjawab, tapi dia larinya bertanya. Sesuai dengan perkataanmu bahwa Yesus itu disalibkan. Iya memang. Terus pertanyaan pertanyaan saya, apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagimu? Oh, itu yang kamu tanyakan. Itu yang kamu tanyakan. Biar jelas, biar makanya jelas. kurangi Kan makan babi, kawan. Dari tadi saya Supaya tanya. otak berfungsi. Silakan Anda Dari jawab. tadi saya tanya siapa yang disalibkan. Kamu nggak bisa jawab. Kalau memang kamu percaya bahwa Yesus itu yang sesuai dengan temamu, maka saya jawab sekarang. Yang disalib itu, dengarkan pakai hidungmu kalau kupingmu nggak berfungsi. Yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Jelaskan dulu. Berbalik-balik, berulang-balik kau pertanyaan Kau kan bertanya, koplak. Siapa? Saya jawab. Apa sih? Apa yang turunkan jangan diturunkan. Siapa yang disalib? Seorang yang dikutuk oleh Tuhan. Minta dalil. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22, 23. Susah sekali kalian ini. Ingin memutar, ingin kabur dari tema ini. Yang paling jujur itu, ya memang iblis yang merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Nah, kau menerima nggak penyaliban itu sebagai keselamatan? Terima. Nah, kalau begitu yang menyalibkan itu menghadiahkan ke Anda. Itu pahlawan Anda atau itu penjahat bagi Anda. Itu aja pun. Susah kali lah orang-orang ini. Ya, silakan. Ini mabuk juga ini kayaknya ini. Lebih mabuk lagi ini. Buka kameranya. Kalau nggak on cam saya turunkan. Ya, buka kamera. Nangin. Oh, aduh kaget aku. Oh, udahlah. Gak usah malas lah, mukanya mau muntah gua. Sampai segitunya. Kenapa gak sekalian pakai helm? Selesai. Udah pakai apa, berapa aksesoris dia pakai tuh? Penghujat udah begitu masker, dia. kacamata, topi, pakai helm aja sekalian ya. Atau Penghujat kacamata las. begitu teman-teman. Ya, tujuannya mau menghujat kan? Nangin. Ahlinya hujat. Ya, halo. Halo. Kristen ya, Bun? Iya, saya Kristen. Lanjut. Ya, Open silakan. kamera ya. Buka kameranya, Ibu. Udah bisa. Belum bisa buka kamera ini, Cum. Udah bisa 1000 lebih, Bun. Tapi kayak sering saya buka nggak bisa lah, Bun. Coba diterima Bu, ini Bu, diterima Bu nih. Ya, Ini nih ada permintaan diterima on cam tuh. mana? Nih tuh. Nih. Bikin dulu, Dul. Bikin Dul, dulu aku. bantuin Ibu Dul. Hei.
Oten pada longor-longor ya, nggak ada yang Udah lah, cerdas. Biarin, tapi ada ibu ini bagus namanya. Iya, memang longor memang. Loh, diakui. Nggak mabuk nggak ada sih. Silakan Bun. Ya udahlah, dimaklumi aja lah. Perempuan ini juga nggak apa-apa. Peringatan pelanggaran. Live Anda ditandai karena perilaku dan ujaran kebencian. Pelanggaran berulang dapat menyebabkan live Anda dihentikan. Kok bisa? Aman itu, nggak masalah. Memang harus dikurangi nada tinggi sih. Bunda Nangin, ada yang mau disampaikan Bunda? Silakan. Bunda Nangin. Oke, bentar-bentar ya. Ya. Siapa itu langkah kaki malam-malam? Oke, bukan dulu. Bentar ya. Ini loh, diterima loh. Kelihatan. Udah ini. Belum. Ah, udah. Wih, mantap kali Bunda aku ini. Masya Allah. Gue naikin Bunda di atas. Gimana cari? Halo, selamat malam Ibu. Salam kenal ya. Dengar ini tadi baru. Naikkan dia berdua Bunda, sama Bang Juma di atas, kita di bawah. Bagaimana Tadi apa ini? Sulit diatur ini Komai Gurunda. Itu aja itu ini eksekutor salibnya ke atasin dari ke bawah. Lanjut. Temanya eksekutor salib pahlawan kah atau penjahat? Silakan. Bagi kami itu pahlawan. Bagi kami ya. Termasuk iblis. Bagi kalian. Jadi iblis yang merasuki Yudas. Pahlawan. Ya nggak mungkin sama kan? Itu pasti kita beda. Bagi kalian itu iblis, bagi kami itu pahlawan. Enggak, iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan juga. Yang merasuki Yudas. Hai. Kok jatuhnya ke Yudas sih, Jum? Yang kan, dibilang tadi kan yang disalib. Iya, Yudas kan? itu yang memang penjahat. Berarti penjahat. Kita bukan menyembah Yudas, cuma kita menyembah Yesus. Yudas itu kan satu sama kita itu. Tapi Yesus tidak disalib tanpa orang-orang jahat yang melakukan penangkapan kepada Yesus. Itulah penggenapi itu, cuma itu penggenapi. Iya, penggenapi dari apa? Orang jahat kok mesti yang digenapi sama Allah. Itu memang udah digenapi itu. Kalau maksudnya keselamatan Anda ini harus melibatkan iblis gitu. Nah, Mbak Nyuma izin salah paham, entar dulu, salah paham Ibu ini. Yang mana sekarang? Bukan yang disalib, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Yang menyalib Yesus, bukan Yesusnya. Silakan. Itu kan sudah digenapi, memang begitulah cara genapnya. Jadi kalau si Yudas ini memang penjahat, tapi kita kan bukan menyembah Yudas. Berarti penjahat berjasa atas keselamatan Kristen. Iya, untuk keselamatan kami. Berarti iblis ini berjasa dong. Iblis ini berjasa dong memberikan keselamatan kepada Kristen. Kok iblis? Kan iblis yang merasuki Yudas. Yudas nggak ada sangkut pautnya sama kita. Kata siapa? Yudas yang berkhianat sampai Yudas menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Di mana-mana itu kalau iblis ada. Di mana-mana itu iblis ada. Ya kan? Penyaliban itu terjadi. Penyaliban itu terjadi atas kerja iblis.
Itu menurutmu? Itu yang ada di dalam data di Bible. Menurut kalian, karena data ini selalu membelok-belokkan itu. Tidak ada di dalam. Kadang kau adakan. Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Lalu Yudas. Gini dia cuma, memang tadi saya belum cepat naik ya, tapi memang ada tadi Kristen naik tadi kan. Iya. Yang laki-laki saya tengok tadi kan. Jadi istilahnya itu kan seperti Juma bilang tadi. Itu kan menurut kamu, itu menurut kamu. Jadi jadi kita ini bukan saling memaksa. Istilahnya kami ini Kristen tadi sepertinya tadi dia naik itu memaksa memaksa untuk menyembah Yesus. Itu nggak mungkin bagi kami, itu nggak pernah memaksa-maksa Iya, bukan itu tema kita, Ibu. Memang enggak, tapi jatuhnya tadi bahasa kalian seperti itu kayaknya. Jadi kita ini Nggak ada itu. Itu tema kita sekarang ini adalah iblis merasuki Yudas. Hasilnya Yesus diserahkan. Hasilnya Yesus disalib. Hasilnya Kristen panen. Itu lah. Itu dalilnya. Itu enggak. Ya memang Anda menolak. Siapa sih yang mau mengaku bahwa dirinya adalah pengikut setan? Tidak ada itu. Tapi faktanya. Maksud ini pun kan begitu kan. Kalau kami bilang pengikut setan, cuma nggak terima kan? Faktanya tidak. Faktanya di Bible begitu. Yesus itu salah. Itu tidak. Oh, berarti salah Biblenya. Yesus di dalam Yohanes 8 mengatakan kepada orang-orang yang ingin menyalibnya itu sebagai anak. Juma. Kalau dicuplik sana cuplik sini itu menurut Juma. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Orang yang ingin menyalib Yesus itu anak-anak setan. Tidak. Itu baca. Silakan baca. Tidak, saya tidak di sini nggak bawa Alkitab. Ya memang Kristen tidak tahu Bible. Iya memang. Nah itu dong, harus mengaku itu. Kristen tidak paham Bible. Di Biblenya Kristen mengatakan orang yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus, Bu, bukan kata saya. Oh iya. Ya baca dalilnya. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Istilahnya bagus lah. Ini saling kalau menurut Juma memang seperti itu. Tapi menurut Yesus, kenapa menurut Juma? Menurut Yesus, Ibu, bukan menurut saya. Menurut Juma, kalau menurut Yesus itu tidak. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kalau diambil cuplik-cuplikan itu tidak benar. Itu satu perikop. Bahkan orang sekedar berpikir saja Yesus akan mati disalib, itu kata Yesus iblis. Oh ya. Yes, Matius 16. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati disalib itu adalah iblis, kata Yesus. Baguslah. Nah, itu makanya Kristen itu memang nggak tahu Biblenya masalahnya. Iya memang. Harus diakui itu, Bu. Jadi besok setelah ini Ibu rajin-rajin baca Bible. Supaya tahu bahwa yang menghadiahkan salib itu adalah iblis gitu, Bu. Oh iya. Iya. Baguslah. Oke. Sip. Beli Bible ya, Bu ya. Beli Bible supaya belajar. Oh banyak Bible, cuma banyak. Banyak tapi tidak pernah dibaca, percuma kan? Enggak, banyak. Kita coba beda. Cara baca kita beda itu cuma. Coba Ibu yang baca. Beda. Coba Ibu yang baca. Saya nggak penting. Karena apa pun saya bilang. Iya. Yesus yang mengatakan kok, bukan aku. Lucu ini. Yesus yang berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan itu kamu mau melakukan. Itu Yesus yang berkata. Yesus yang berkata. Menurutmu. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu.
Menurutmu? Emosi dia, mulai emosi, pengaruh Woi, darah Kristen babi. nggak bisa emosi cuma, nggak bisa. Darah babi sudah mulai naik ke Senyum kepala. saja. Kita nggak ada istilah kesurupan. Hah? Tidak ada istilah kesurupan. Kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Malu kalau orang Kristen kesurupan. Kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Iya, Karena memang di itu dalam sangat Markus, terkait. dengar, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor Jadi 20. maksud Juma kalau menyembah Muhammad kesurupan. Tidak ada menyembah Nabi Muhammad. Hanya orang gila yang mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 orang yang menyembah Yesus, sabar. Orang yang menyembah Yesus, adalah orang yang kerasukan setan. Jangan seperti anak-anak cuma kalau bicara. Dalil, saya bicara dalil, Bu. Dalil. Iya, tapi pakai tata krama kalau bicara itu ya, Juma. Ini maksudnya ini belajar. Jangan cuma modal. Jangan cuma modal congor maksudnya. Dalil aja Anda bantah. Yesus mengatakan yang mau menyalib Yesus itu adalah anak setan. Jadi Anda ini siapa? Anda ini anak apa? Menurut Yesus, yang mau Yesus disalib adalah anak setan. Ibu anak apa? Ibu anak setan. Begitu dong. Menurut Juma kan, menurut Juma. Tapi kalau menurut saya, Juma yang anak setan. Enggak dong, karena saya tidak mau Yesus disalib. Kalian yang mau. Berarti kalian adalah anak setan. Menurut Yesus. Menurutmu? Yohanes 8:37 sampai 44 yang mau menyalib Yesus adalah anak setan. Cuma kalau menurut saya menyembah Nabi Muhammad anak setan. Tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Iya, tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Tapi yang disembah Nabi Muhammad cuma. Itu namanya botol. Oh ya, botol lah berarti kau cuma. Menuduh sesuatu yang berarti tidak ada, samalah itu kata. Makanya kamu Kristen, Ibu, karena kamu berarti botol. Botol ya, botol. Kamu botol. Dia enggak nyembah Nabi Muhammad. Menyembah Nabi Muhammad katanya botol koplak. Makanya jangan makan babi supaya pintar. Pelanggaran tamu karena dia terlalu banyak makan babi depan umum. Kenapa ini? Bang Arif kok yang dihapus, kenapa? Kok bisa? Begitu. Jadi yang peringatan dia kena congor, muka kayak babi tua. Bang Arif kenapa kena pelanggaran? Jangan next. Kena Bang Arif. Menyembah Nabi Muhammad, jelas-jelas dia menyembah cetang. Menyembah cetang yang datang mengaku-ngaku Ecus. Dibilangnya Ecus yang datang, padahal bukan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Berarti pengikut penyesat siapa? Itu teman-teman, sederhana untuk sehat itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Kristus. Suma, saya mau bertanya, penebusmu siapa Suma? Buka kameramu. Penebusmu itu Yahudi dan Kristen. Buka kameramu. Kasihan deh lu jadi penebus. Kasihan deh lu dijadikan penebus. Jadi umat Islam yang punya dosa lalu bertobat, dosanya diberikan kepada kenapa ini? Akses live multigas dibatasin. Kok bisa? Ada apa?
Ada apa teman-teman? Ye, kok bisa gitu? Masya Allah banget. Syukurin katanya. Ada yang bahagia. Kenapa pelanggarannya? Ada apa ini? Kenapa? Kenapa cekcok? Gak bisa terima tamu ini, kenapa? Alhamdulillah. Ada apa ini teman-teman? Kok gak bisa terima tamu? Pembatasan betul. Apa kesalahanku? Ibu itu tadi sudah belum mandi? Enggak, dia direndam di sungai Nil 1 tahun pun tetap aja kayak gitu. TikTok membaca dia tidak mandi. Oh, masa sih? Makasih. Aduh, gimana ini teman-teman? 10.000 mata memandang nggak bisa naik. Gimana dong? Naik turun dulu, baru naik lagi. Salam dari Makassar, barakallahu fiik. Yang di YouTube aman kan ya? Kresek juga. Bisa ya. Terlalu banyak penyakitnya malam ini. Kemarin aman. Gimana ini? Hei, maksudnya turun dulu lalu turun, matikan maksudnya. Dimatikan baru live lagi. Oh, rungkat dulu. Oke, sip. Rungkat dulu. Rungkatkan dulu. Udah bisa naik. Oh iya, tahu. Pintar netizen, pintar. Netizennya memang pintar. Tapi sama doang, nggak bisa naik tamunya juga. Tamu nggak bisa naik. Nggak bisa naik tamunya. Teman-teman, tidak bisa naik, gimana dong? Alamak, tidak bisa naik. Jadi apa yang bisa kita lakukan ini kalau sudah tidak bisa naik begitu? Gimana dong? Gak bisa teman-teman. Jadi kita tutup aja ya. Kita tutup. Insya Allah besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, kalau orang-orang di luar Islam yang diterangkan dalam Al-Quran, wa iyada'una illa syaitanan marida, yang mereka sembah tidak lain adalah setan yang durhaka. Itu adalah benar. Kenapa dikatakan benar? Karena ya di antara yang hadir malam ini sudah ada yang mengakui bahwasanya iblis yang terlibat di dalam penyaliban itu adalah pahlawan bagi mereka. Itu bukti bahwa yang dikatakan Al-Quran itu valid adanya. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, kalau tidak dibunuh atau disalibkan atau potong tangan.
Gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah malam ini sudah berapa malam kita nerima tamu dari Oten, ya seperti itu adanya. Mereka bingung. Kalau tidak bingung, melilit lidah, putar kemana-mana. Yang penting mereka bisa bebas dari pertanyaan. Yang penting ngomong lah, asal ngomong. Yang penting jangan diam. Cari pembenaran kemana-mana, kan gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat semuanya. Mungkin juga ini kesempatan saya untuk istirahat, karena sudah berapa malam kita begadang terus. Saya juga butuh istirahat kan teman-teman, biar besok bisa press lagi, bisa kembali stabil lagi untuk mempersamai teman-teman sekalian untuk berdiskusi. Namun sebelum saya tutup, saya kembali promo terkait perumahan properti. Untuk ini juga untuk membantu teman-teman yang belum punya rumah wilayah Makassar, Goa dan Maros. Perumahan saya itu ada di Tantra Lili, Desa Damai, di Desa Damai, di Kecamatan Tantra Lili, Kabupaten Maros, 30 menit dari kota Makassar ya. Jadi sahabat-sahabat yang ingin memiliki rumah subsidi, rasa komersil ya, tampilannya rumah saya itu kayak komersil, tipe 36, luas tanah 6 kali 13 meter. Kemudian jalan dalam kompleks itu dicor ya teman-teman. Jangan emosi lah dibawa. Ini kan usaha saya sendiri gitu ya, membantu teman-teman. Nah di bulan Agustus ini itu kita gratiskan, kita bonus. Pokoknya dana yang keluar dari dompet Anda, mulai dari Anda lihat lokasi sampai kemudian akad masuk rumah, itu kurang lebih cuma 1 juta aja, tambah materai 35 lembar, materai 10.000 itu aja. Jadi 1 juta plus materai 35 lembar, Anda sudah bisa masuk rumah. Masalah balik nama, masalah akad kredit, kemudian saldo di rekening, itu saya yang bayarkan, tim saya yang bayarkan gitu kan. Harus buka rekening kan. Misalnya Anda beli rumah di saya, Anda harus buka rekening. Di rekening Anda itu harus ada saldo. Nah saya yang isikan saldo rekeningnya gitu. Saya yang isi saldo rekeningnya. Anda hanya panjar 1 juta sebagai tanda jadi saja gitu, supaya saya nggak capek, tim saya nggak capek kejar mana berkasnya, Anda embalelo, tunggu dulu bang. Nah, tapi kalau sudah ada tanda jadinya 1 juta, Anda sudah berat untuk lalot untuk menyelesaikan berkas-berkas gitu. Jadi buka rekening, saya yang bukakan rekening, saya yang kasih saldo rekening, saya yang bayarkan 2 kali angsuran di rekeningnya. Ya, kan harus langsung bayar 2 kali angsuran kan, saya yang bayarkan 2 kali angsuran. Silakan pesan di saya, nomor saya yang tadi, nomor Excel saya itu langsung hubungi, bang saya berminat. Syaratnya serahkan KTP suami istri yang sudah nikah untuk diserahkan ke bank, BI checking istilahnya kan ya. Kalau lolos langsung bisa masuk, unit kita sudah selesai. Langsung masuk rumah boleh, sudah ada listriknya, bisa langsung masuk ya. Jadi unitnya sudah ready. Cicilan per bulan 1.150.000 per bulan selama 20 tahun. Kalau yang 15 tahun 1,3, kalau yang 10 tahun 1,8 gitu teman-teman ya. Nama perumahannya Kajila Residen. Ya, Kajila Residen. Nah, di situ saya juga punya rumah sendiri di kompleks perumahan itu. Saya punya rumah sendiri. Saya bikin di situ rumah contoh. Jadi kalau teman-teman
kalau nanti rumah sudah selesai, saya juga bisa live di situ. Jadi teman-teman yang mau lihat Bang Suma live di kompleks perumahan, ya silakan. Nah, ini ada bonus terakhir. Kalau beli rumah di tempatku, saya kasih nginap 1 malam di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Saya siapkan kamar di sana. Silakan Anda masuk, ambil rumah di tempat kita, bonusnya nginap di wisata Rumah Hobbit Bolangi gitu. Kalau di cash 175 juta kalau di cash gitu. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi, yang berminat memiliki rumah subsidi di 30 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin, itu punya Bang Suma langsung. Yang ready sekarang itu sudah kurang lebih 40 unit. Begitu Anda bayar tanda jadi aja nih, tidak ada biaya yang lain. Kenapa saya kasih tanda jadi? Karena biasa ada yang setor KTP, kita udah kirim ke BI, sudah ada hasilnya, tapi komunikasi berikutnya slow respon. Mungkin karena tidak ada bebannya, karena serba gratis, tidak ada beban. Jadi kalau misalnya saya mau Bang, nah nanti tinggal tunjuk unitnya, bayar 1 juta. Kalau Anda mundur, mati duitnya. Gitu. Supaya kemarin itu ada 20 orang lebih yang setor KTP. Ya tapi gitu aja, ternyata cuman mau kenalan aja gitu. Ujung-ujungnya dari mana Bang, gimana keadaannya Bang. Saya mau yang serius gitu. Kasih tanda jadi 1 juta, siapkan materi 35 lembar, materi 10.000 untuk persiapan tanda tangan di notaris di bank gitu. Tanda jadi cuma 1 juta aja, habis itu nggak ada lagi dana keluar. Kalau ada dana lagi keluar, mundur, saya kembalikan uang 1 juta. Oh ini Bang ada, ternyata enggak. Justru saya yang bayarkan angsurannya 2 kali. Saya bayar angsurannya 2 kali. Notaris gimana Bang? Saya yang bayarkan. Balik namanya Bang, dari nama perumahan ke rumah saya yang bayarkan. Anda tinggal masuk rumah. Gitu. Maros 30 menit ke Makassar, masa jauh sih? Jauh itu di Burundi sana. Jadi kalau teman-teman yang ada di daerah di Bone, Sopeng, Bulukumba, Palopo, Mamuju, Sidrap, anak-anak kan kuliah di sini tuh di Makassar. Beli aja di tempat kita, cuma 1 juta doang. 1 juta itu tipe 36. 1 juta itu nggak mahal. Apa sih 1 juta? Bukan sombong ya. Kalian makan di restoran 1 juta itu kurasa nggak cukup kalau sudah 5 orang 4 orang. Tanda jadi Maros Tantra Lili. Nah ini tak kasih. Kenapa saya pilih lokasi itu? Karena 5 menit ke Alfamart, 5 menit ke Pasar Carangki, 5 menit kemudian ke Puskesmas, 5 menit ke SD, SMP, SMA, Kostrad, Sipur ya kurang lebih 7 menit sampai 10 menit ke Sipur. Kalau ke bandara 30 menit. Kalau ke rumah saya yang ini 20 sampai 30 menit. Di Goa belum ada di Goa. Saya selesaikan dulu yang di Tantra Lili Maros ini teman-teman. Gitu. Cuman 1 juta doang. Dengan materai 35. Habis itu Anda masuk rumah. Bulan depan angsur. Kan gitu. 2 bulan angsuran itu pembayaran yang langsung diblokir di bank. Itu untuk angsuran terakhir kedua. Begitu saudara. Dan angsuran bulan ini misalnya akad bulan ini kan bulan 7, bulan Agustus. Itu angsuran pertama yang saya setorkan ke rekening Anda, dipotong untuk bulan Agustus. Nah, angsuran yang kedua itu dipotong untuk 20 tahun kemudian, tapi sudah ada diblokir di rekening Anda. Saya yang masukkan 2 kali angsuran. Gitu. Kurang apa lagi? SHM atau SHB. Jadi sekarang itu pemerintah khusus subsidi itu nggak ada hak milik. HGB semua, hak guna bangunan. Itu aturan. Kalau dulu perumahan saya yang pertama iya hak milik, tapi sekarang masih HGB. Itu aturan pemerintah. Kalau mau tingkatkan menjadi SHM bisa, bayar cash, beli cash maksudnya. Bisa. Gitu ya, teman-teman. Ini promosi, mantap ada teman Anda yang pengen rumah. Nah, tinggal hubungi nomor kontak saya tadi. Kontak nomor saya tadi yang 08081 kemudian 99 kemudian 300 kemudian 3 kemudian 227.
hubungi, bang saya minat rumahnya. Survei lokasi, kalau perlu tim saya yang jemput, bang saya mau lihat lokasinya bang, saya hadir. Besok itu alhamdulillah teman-teman, besok itu ada satu sudah daftar mau lihat lokasi, yang langsung WA ke saya, besok mau lihat lokasi, mungkin lagi nonton juga. Kemudian ada dari admin saya juga ada 2, berarti besok yang daftar untuk lihat lokasi langsung ke lokasi itu ada 3. Insya Allah saya pun hadir di sana di perumahan gitu. Silakan teman-teman yang berminat. Iya, saya butuh marketing, betul. Perumahan Kajila Residen. Nama subsidi perumahannya Kajila Residen. Tinggal Google di Maps Google di Google Maps itu tinggal ketik Kajila Residen Maros. Gitu. Tipe 36. Lokasinya, bentuk rumahnya bagus. Mau nggak lihat teman-teman? Kuputarkan sebentar sebelum tutup. Mau nggak? Kalau mau perlihatkan, kalau enggak oke. Kenapa CP diturunkan? Dia nggak layak diajak diskusi. Dia bukan pendiskusi, dia penghujat. Nggak jauh beda sama Edis. Kalau dia mau diskusi, ya kita layani. Masalahnya mereka ini penghujat. Itu masalahnya. Ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Cantik kan? Sudah ada pohon ketapang kencana yang aku tanam di depannya. Nih, tipe 36, modelnya bukan subsidi, modelnya kayak komersil gitu loh. Nah, cantik kan? Iya dong, cantik dong. Oh, wits, mantap sekali. Rumahnya nggak main-main. Ini bangunan pertama ya teman-teman. Oke, saya kira gitu ya. Jadi kalau berminat memiliki rumah subsidi daerah sekitar kota Makassar, meskipun dia kabupaten, tapi dia adalah kabupaten yang dempel dengan kota Makassar. Luas tanah 6x13. Biasanya subsidi itu ada yang 6x10, 6x12. Saya makainya 6x13. Keren, bukan kayak subsidi teman-teman. Dia model komersil memang. Saya 36/78 karena 6x13 gitu. Jadi tipe 36, luas tanah 6x13. Saya marketing, iya nggak apa-apa, kan cuma membantu juga ya teman-teman yang pingin punya rumah gitu kan. Jadi caranya itu ambil nomor kontak saya yang tadi, habis itu WA saya, kirim KTP-nya, bang saya mau bang, tolong dicek KTP saya. Nah harga cashnya berapa? 173 juta, masih bisa nego. Masih bisa nego, 173 juta, masih bisa nego ya. Ulang nomor HP 081, tolong diketik di bawah dong, ada yang minta tolong nomor HP-nya Bang Zuma. 081 99 00 tambah 3 tambah 222 terakhirnya 7. Nah tuh ada tuh, ini tuh banyak tuh di bawah, saudara Pacala Trucks. Terima kasih ya yang telah ngetik nomor saya. Nah tuh silakan, kemudian ini dicatat, hubungi saya berminat lihat lokasi gitu. Silakan, Anda mau lihat lokasi, mau dijemput, tim saya jemput. Dijemput di mana? Selama masih daerah Makassar, Gua Maros, tim saya ada yang siap menjemput pakai roda 4.
untuk lihat lokasinya gitu. Kalau Anda mengatakan jauh, semua kalau kita cari alamat itu berasa jauh kalau cari alamat. Tapi kalau sudah kita jalanin 2-3 kali bolak-balik itu terasa dekat gitu. Jadi kalau mau tidak jauh ya beli yang komersil, berarti yang dalam kota yang harga di atas 500 juta juga banyak. Jangan cari subsidi, karena subsidi itu kan kita beli tanah yang masih bisa masuk di data hitungan subsidi gitu loh. Kalau dalam kota tanahnya mahal, kayak mana mau jual subsidi 173 sementara tanahnya belinya 500 juta, ya nggak bisa lah gitu. Yang mau jadi marketing juga bisa, silakan menghubungi saya. Mau jadi marketing boleh di nomor yang tadi itu ya. Oke, udah jelas teman-teman? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabatku sekalian yang telah mendukung Bang Suma diskusi ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini itu bisa dikembangkan ke depannya ya, dan termasuk saudara si CP dan juga Edis TV. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, silakan hadir besok. Itu jam 8 sampai jam 12 waktu Makassar. Kalau sudah lewat jam 12 itu saya rasa-rasanya udah capek gitu kan ya. Kalau sudah jam 12 ke atas itu udah capek. Bisa, tapi konsentrasi saya itu sudah mau baring, mau rebahan gitu. Silakan Anda datang, hindari penghujatan ya. Fokus terhadap materi. Anda buka kamera, jangan menghujat, jangan menista, jangan ngomong sendiri, jangan gila di atas di koma saya. Kalau gila langsung kepiji lehernya. Ya, si CP ya, CP dan Edis, saya tunggu kalian berdua langsung naik ke atas besok. Hadapi saya diskusi dengan tema ini. Kita boleh dua arah karena ini memang dua arah ya. Masalah penyaliban. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan dukungannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah dan sikap istiqomah terhadap iman Islam kita. Dan bagi teman-teman saya yang lagi sakit atau lagi tidak enak badan, agar sekiranya Allah menyembuhkan antum semua yang lagi bermasalah dengan masalah ekonomi. Semoga Allah memberikan limpahan rezeki ya, yang datangnya tak disangka-sangka, yang intinya rezekinya halal, amin ya rabbal alamin. Bagi adik-adik yang malas belajar, dikiranya itu bisa mendapatkan kemudian ilham, tiba-tiba rajin ya, tiba-tiba rajin, kemudian tiba-tiba mau belajar dengan giat, termasuk mempelajari dan menyimak channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli Abbas untuk kemudian belajar apologet. Nah, terakhir saya minta kepada semuanya tolong follow atau subscribe channel Zulkifli Abbas Official, ramaikan channel Zulkifli Abbas supaya teman-teman di sana yang ada di channel Zulkifli yang sudah bertahun-tahun itu mendapatkan teman-teman baru gitu ya teman-teman. Di sana juga tak kalah seru di YouTube tuh. Pada ngomong semua tuh di TikTok, di YouTube. Rame di sana. Ada Gita, ada Usman Angkatan, ada Cahyono yang pelaka, ada Najma Nur Syahida, ada Killer. Pokoknya banyak. Nuansa Rimba Kalimantan. Banyak. Ada Terserah, ada Lelawati. Banyak teman-teman. Ada Plan Bima, Pian Bima, ada Muji, ada Enlemar, ada Killer. Pokoknya banyak di sana di YouTube, itu bisa kenalan. Yang penting jangan menuju kepada sesuatu yang negatif ya. Rumahnya tukar tanah bisa nggak bang? Rumah tukar tanah, kayak mana ceritanya? Rumahnya Anda angkat gitu? Mau tukar dengan tanah 1 karung? Saudara Perdianto, Saiful Hadi, nggak mungkin lah. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sehat selalu. Sampai jumpa besok insyaallah ya. Siang kita ketemu atau pagi di komal-komal sahabat-sahabat muslim yang lain. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya Zulkifli Ma'bas. Merdeka. Jambi jauh bang. Maksudnya belum. Daerah Jambi belum ya. Kita daerah Sulawesi Selatan aja dulu.